Udah nih? Udah. Oke, kita ketemu lagi di Hoi, pilar kelima demokrasi. Gue mau demografi. Pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI on the weekend. Ini saya bantu Anda untuk menjernihkan nama-nama Anda yang saya bilang itu tuh. Maksudnya saya bilang biar orang tahu kau tuh alim. Gitu. Mulut. Nggak aneh lihat ya, tiba-tiba ada Koki sama PNS berantem. Ada otaknya agak, nggak agak sih, tolol aja. Ada bapak lo nonton lo? Emang kenapa? Emang boleh ngomong tolol? Boleh. Tolol lo pak. Bukan ke dia dong, bukan ke dia. Bukan ke dia. Satu lagi temon. Buat cuci kaki. Gitu baru kita telan. Ini dapat seminggu nih begitu. Bau. Lu inget Wapres ya? Bonus demografi. Demografi lu jadi inget itu. Demografi itu kalau tidak banyak usia pekerja, tapi kalau tidak ada lapangan kerja buat apa, Lang? Nah, bonus demografi itu katanya. emang itu maksudnya? Iya, jadi usia pekerja. Tapi nggak kerja. Bukan, bonus demografi itu adalah pada saat penduduknya itu lebih banyak usia pekerja dibanding usia non pekerja. Oke. Jadi akan Bonus. lebih produktif. Karena itu tidak terjadi sama banyak negara, jarang. Oh, Nah, kita itu ada di situ, makanya disebutnya bonus. Bonus tuh jadi positif. Positif harusnya. Tapi kalau lapangan pekerjaannya ada, sehingga produktif. Enggak, kalau di sosmed kan bonus demografi kayak cengan. Kayak cengan. Ini orang-orang lebihan nih. Kerja enggak, apa ya bonus demografi aja lo gitu. Iya, karena gue nangkap itu cengan bonus demografi tadinya. Karena nggak ada kerjaannya, karena nggak ada lapangannya. Jadi lu ya kayak bonusan aja lo, lebihan. Kalau lapangan pekerjaan yang nggak ada, justru jadi bumerang. Lo akan jadi banyak pengangguran. Oh. Padahal orang yang nggak bekerja kan jadi beban buat yang bekerja kan. Iya. Keluarganya kayak ininya segala macam. Nah itu. Ini. Demografi. Bonus demografi. Berarti harusnya positif ya? Harusnya positif. Punya usia produktif 15-64 lah. Gue masih lama. Sampai 64 ya usia produktif ya? Iya. Tuh. Gue masih ada dah. Gue bonus demografi gue. Tahun 30. Tahun 30 lah bonus demografi kita lah. Apanya? Di tahun 30. 2030. Bonus demografi baru mencapai itu. Baru mencapai bonus demografi kita. Lo ada di situ, gue juga ada di situ. Kita semua ada di situ lah. Iya, 2030 5 tahun lagi berarti ya. Iya. Ya, anak gue juga bonus masuk di situ. Bonus demografi. Tapi orang ini bonus demografi nggak? Iya, Tamu nanti kita. tanggal tahun 30. Hah? Tahun 30. Sekarang? Sekarang masuk dalam pekerja. Nggak nyusahin. Nggak nyusahin. Nggak nyusahin Nggak tahu ya demografi. kalau di keluarganya. Tapi orang ini adalah pencetus nama delegasi. Yes, kita udah Zoom. Kita udah Zoom. Di live sebelumnya kemarin. ya. Tapi gue cari di itu. Di mana? Nemu gue. Di mana? Di episode 24 kan katanya. Gue udah cari tuh. Komen-komennya. Komen-komen ininya. Komen maupun pembicaraannya kayak bukan episode 24 deh. Terus? Belum cari lagi. Oh, Episode-nya antara segitu kali ya. Oke, ini dia Frans Hot Dame Tua. Anjay. Panjang intronya ya. Iya. Biasa lah itu. Dipotong dari itu. Langsung ini tadi kita mulai. Langsung Frans Hot Dame Tua. Nice. Nah, dari nama nih, Frans Hot Dame Tua. Pasti orang Manado. Iya. Batak bukan? Iya, betul. Marganya yang mana? Marganya mana? Nggak ada. Marganya si Ringo-Ringo sebenarnya. Oh, si Ringo-Ringo. Ini nama aja berarti? Iya, karena nggak ada di akte, jadi biasanya kalau nulis di mana-mana ini doang. Bokap lo tapi ada nama si Ringo-Ringonya?
Bokap udah nggak ada, tapi ada nama Siring Gunung. Bokap udah nggak ada, Tapi ada. Waktu ada. Ditulis nggak? Ditulis nggak? Ditulis. Ada kalau di kakak ada sih. Lo nggak ada? Nggak ada. Di segala macam dokumen? Nggak ada. Kan patokannya kan akte kan. Akte aja udah nggak ada, ya udah. Selebihnya kan Nggak ada semua. nggak ada semua. Kenapa kok? Nggak ada, gue baru. Kayaknya dulu karena masih susah, terus dokumen diurus-urusin orang, jadinya nggak ada. Kayaknya sih dulu. Tapi abang gua ada, nggak tahu deh. Ada lu? Nggak ada. Nggak ada juga? Oh, abang lu ada? Ada. Udah DNA lo anak bokap lo? Pas masih susah, nggak ada duit buat tes DNA. DNA ya, iya. Berarti dia udah senang sekarang hidupnya. Dulu ngomongnya pas masih susah. Waduh. Kan 2 digit cukup. Iya, dua digit bersyukur. 2 digit bersyukur. Iya. Adanya aja dikasih duit kan, kemarin bilang. Adanya dikasih duit. Ini ya mungkin ada beberapa juga yang ada kakak delegasi. Ini salah satunya. Punya adik delegasi juga. Artinya apa nih? Franz Hot Dame Tua? Hot tuh kan Panas. bukan. Iya, bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Panas. Kalau bahasa Batak tuh tetap atau teguh lah. Teguh. Iya. Hotman? Berarti tetap mantap. Wih. Tapi dia nggak dipisah hotnya. Iya. Tapi ada dasarnya dari kata itu. Dari itu juga. Iya. Oh. Mari hot tuh juga gitu-gitu. Mari tetap. Gimana? Marinya kan Mari ada teguh. artinya. Mari apa? Kayaknya itu emang kalau nama terus dikasih tambahan itu deh. Mari hot gitu-gitu. Mari hot. Oh, mar itu kalau kayak kita misalkan Oh iya, bro. mar apa mempunyai apa gitulah. Mardongan. Mardongan, betul. Mempunyai teman Iya. gitu. Oh. Mardongan ada di sana tuh tempat edep-edep zaman dulu. Tahu deh sekarang. Di Rawasari, di Mardongan. Mardongan tuh nama daerah? Mardongan nama daerah. Nama daerah? Nama daerah Mardongan. Artinya berteman, berteman itu. artinya. Bahasa Batak. Edep-edep. Iya, dulu nggak tahu lah kalau sekarang ya. Tempat edep-edep. Dame tua apa artinya? Damai. Damai. Tua? Tua, Enggak. kebahagiaan. Oh. Tua itu kebahagiaan. Iya, martua, ya, berbahagia. mertua. Berbahagia. Oh, martua. Berarti Teguh. teguh, Damai. bahagia. Bahagia. Kurang lebih itu artinya. Iya. Lebih kurang. Oh, Iya. tua itu bahagia gue. Kalau gue sekilas aja nih, Franz Hot Damatea, gue akan mengartikan Franz yang tetap Apa? hot itu gue mengartikan pokoknya tegar lah gitu. Sampai tua gue. Artinya. Damai. Damainya sampai tuanya ya tetap tua. Ternyata itu ya. Oh, Ada damai, lo? damai. Namanya? Bahas yang ini lagi, Anyalira. Anyalira? Anyalira Kantata. Tuh nggak ada Batak-Bataknya dia. Nggak tahu dah. Kantata tuh kantata takwa loh. Band. Kantata tuh bahasa ini, bahasa Latin apa ya? Tapi dipakai di nama-nama minggu gerejawi itu. Kantata itu? Oh. Nyanyikanlah nyanyian baru untuk Tuhan gitu. Kantata. Panjang ya. Artinya? Satu kata tapi panjang. Iya. Kantata itu artinya nyanyikanlah Nyanyian baru Nyanyian untuk baru. Tuhan. Oh. Ya. Anyelir kemarin kan Bunga. Bunga Anyeliria. Anyalira. Anyelira. Iya. Ya. Di lagu rumah kita kan ada Anak Anyelir. Iya. Nah, Tanpa melatih. Tanpa anyelir, tanpa melatih. Tanpa anyelir. Oh iya, tanpa melatih. Nah. Wih. Hafal nggak nih? Nyanyi. Dia mah nggak hafal mulu nyanyi. Iya. Satu kata ada yang salah jelas. Ngarang-ngarang lirik sendiri. bunga maaf ya. Gimana tadi itu ya refnya? Bunga maaf. Lupa. Lantis, tadi lagi nyanyi di lantis. Andai waktu dari padahal angin. Apalagi kalau dia nyanyi Juicy Lucy, udah paling kacau lagi yang biasa dia nyanyi. Iya. Lu dimarahin sama aksi dan visi loh. Ganti lirik. Tapi lahirnya sehari sebelum gue lah. Benar. Iya. September. Libra. Libra ya. Iya. Libra yang ke Virgo-Virgoan. Karena udah akhir. Awal-awal. Dia habis Virgo baru Libra. Aduh nggak hafal lah. Iya. 22 September masih Libra. Virgo kalau nggak salah. Ini Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio ya. Iya. Iya.
Kadang tapi bukannya tergantung sumbernya ya. Kalau majalah kawanku dia berapa sampai berapa, nggak beda-beda gitu ya? Sama. Sama ya? Kalau ininya. Pokoknya akhir-akhir, ya. Pokoknya kalau udah mau akhir-akhir udah pindah ke berikutnya. Enggak dong, belum tentu. Hah? Belum tentu karena dia 2 bulan lang. Enggak lah, nggak. Kayak 22 Kan 12 bintang. Iya, maksudnya dia dari 22 sampai ke 22 bulan depan. Oh. Gitu. Jadi mungkin aja dia tanggal 21 Iya. tapi Oh, bulan iya, depan tapi masih iya. Libra. Oh iya benar. Gitu. Iya. Oke, project engineer nih. BSC Chemical Engineering Institute Teknologi Bandung. BSC itu apa sih? Bachelor of Science harusnya. Sarjana teknik aja sebenarnya. Oh, itu bukan sarjana muda ya? Enggak. Kalau umumnya kayaknya bahasa luar tuh sarjana ya Bachelor Bachelor ya? of Science, Bachelor of apa gitu. Arts. Arts. Karena dulu kalau sarjana muda BA, Bachelor apa gitu. Di bahasa Inggrisin ya. Di kita nih, Iya, di masih kita. Dr. Andes, terus ada sarjana muda tuh BA, BSC gitu. Dulu ya. Oh. Ya udah lama sih. Ya. Sarjana muda itu sebenarnya apa sih? Sarjana muda yang sudah menempuh 110 SKS. Tapi belum. Belum skripsi. Belum skripsi. Kok bisa? Udah dapat gelar? Iya, sarjana muda. Kalau nggak salah 3 tahun itu sarjana muda lang. Kalau dia nggak selesai, ya udah nggak. dapat sarjana muda. Oh gitu. Kan ada lagunya. Iwan Fals. Iwan Fals, sarjana muda. Gitu. Oh, zaman lu masih gitu nggak? Zaman gua udah nggak. Kayak udah zaman SKS sudah nggak. Tapi hitungannya 110 SKS itu. Mau nyanyi lagi tuh. Iya, mau nyanyi tadi Rahman. Apa man? Lagunya mana? Sarjana muda. Coba. Gue nggak tahu lagu sarjana muda gimana. Gue tahu judulnya doang. Liriknya tadi. Gimana bang? Engkau sarjana muda, lelah mencari kerja. Tak peduli bener. Tuh, ada ijazahnya lang. Tak berguna ijazahmu. Tuh berarti ada ijazahnya. Nah, kenapa orang memutuskan misalnya udah 110 SKS udahan lah kuliahnya? Tingkat 3. Ya biaya kali. Tapi masih dapat gelar gitu. Iya, sarjana muda. Oh. Mungkin sekarang D3 kali lang ya. Oh dapat iya, gelar D3. juga. Iya kan, dapat Iya. gelar juga gitu. Makanya istilah sarjana muda udah ada lagi kali karena ada Iya. D3. Tuh. Iwan Fals. Sebutan tidak resmi tapi. Gelar yang diberikan kepada mahasiswa yang telah mengikuti ujian di sebuah perguruan tinggi setelah menempuh pendidikan tinggi program sarjana sekurang-kurangnya 2 tahun malah. 2 tahun. Kalau D3 kan AMD, Iya. ahli Ahli media. media. Ahli media. Tapi sekarang ternyata BSc itu adalah S1 BSC. dalam Bachelor. dalam istilah Inggris, dalam istilah Iya, istilah internasional ya. BSc itu Bachelor. Bachelor Chemical Engineer. Berarti apa? Teknik kimia nih kalau kita. Iya, teknik kimia. Teknik kimia apa sih? Kalau gampangnya sih, kalau dosen gue dulu bilangnya itu tuh campuran antara teknik mesin sama ilmu kimia. Jadi ya penggabungan itu. Tapi sebenarnya kalau yang dipelajari itu mempelajari ini sih proses-proses di industri kimia. Proses-proses misalkan industri semen, gula, pupuk itu semua tuh di dalamnya ya kayak gimana reaktornya bekerja, terus desain-desain reaktor, habis itu ya kayak di kilang juga itu semua dipelajari di teknik kimia. Yang bikin mesin? Enggak. Berarti? Yang mendesain daleman mesinnya itu kayak gimana gitu. Jadi pencampurannya harus berapa persen sama berapa persen, terus Iya, kayak misalkan harus di temperatur berapa, tekanan berapa, itu semua teknik kimia sebenarnya, kayak di kilang gitu-gitu. Nah, yang bikin Kalau yang bikin secara langsung jadi si alatnya itu, ini, Engineer beda lagi ya? Beda lagi, itu kayak itu apa teknik apa? Mesin? Bukan. mesin kayak gitu. Pokoknya yang manufaktur itu kan berarti udah sampai manufaktur kolomnya gitu-gitunya kan, kayak tangkinya gitu-gitu. Itu kalau itu mah udah teknik lain lagi. Kalau kita tuh desain harus berapa volumenya, harus berapa tingginya, harus bisa kuat untuk temperatur sampai berapa gitu-gitu. Ntar bagian teknik yang lain yang nentuin bahannya apa, bentuknya apa gitu. Bahan dari si mesinnya. Bisa jadi gitu. Tapi kalau teknik kimia ya dasar dari desainnya itu harus kayak gimana gitu. Kita mau bikin
apa gitu. Waktu yang kemarin tuh kita ada tuh yang bagian ngukur-ngukur. Si Wan Choi Kurus. Iya. Dia apa? Dia itu kalau nggak salah harusnya dia kan mainnya di instrumentasi dia. Itu teknik kimia masuk nggak di situ untuk bikin mesinnya? Enggak masuk. Cuman dia kan dia bagian ngukur-ngukur sebenarnya kan. Ilmunya sih ya ilmu fisika gitu sih kan, dia ngukur densitas, ngukur apa laju alir gitu-gitu. Itu kayaknya ilmu engineering secara umum sih gitu. Kalau Dia apa waktu itu jurusannya? Kok gue lupa ya? kayaknya mesin deh dia. Mesin ya? Mesin ya iya. Seingat gue mesin. Nah, tapi kan lo kerja bagian ukur-ukur sekarang. Nggak ngukur-ngukur. Apa tuh? Nama pekerjaannya apa? Ya nama pekerjaannya itu sih mungkin apa ya? Pipeline, hydraulic engineer gitu-gitu. Pipeline, hydraulic, Engineer. Ya gitulah gelarnya, kurang tahu juga. Pokoknya yang berurusan dengan pipa sih sebenarnya. Berarti emang dari kuliah tuh diarahkannya emang udah ke industri ya itu ya? Si teknik Sebenarnya kimia. teknik kimia tuh pelajarinnya ya itu segala sesuatu yang mengenai industri. Kayak kalau gue sih sering mengistilahkannya kalau misalnya kita bikin teh manis nih. Teh manis kalau kita bikin satu gelas aja kan ya udah kita masukin teh, masukin gula, air, aduk, sebagainya. Iya. Tapi gimana kalau kita mau bikin teh manis buat diproduksi secara massal gitu kan? Berarti kan harus dihitung kita harus punya tangki berapa, terus kita harus punya air. Nah air ini gimana cara masukin air ke tangki kan pasti melalui pompa, ada pipa gitu-gitu. Terus dia gimana supaya air dan gula itu bisa nyampur? Berarti harus ada apa istilahnya pengaduknya kayak rotasinya harus berapa gitu-gitu. Terus pengemasannya gimana kayak gitu-gitu. Nah itu berarti kan semuanya secara industrinya. Nah itu dipelajarin di teknik kimia gitu. Jadi karena jadi makanya itu prosesnya kan proses di kimia kan nggak lepas dari yang namanya ya pipa itulah ya pipa. Nah itu makanya dipelajari di teknik kimia juga untuk jeroannya si pipa itu, perilaku fluida di dalam pipa gimana itu dipelajarin. Kayak gitulah kira-kira. Sini lang. Dia Perilaku fluida. perilakunya dipelajari. Perilaku dipelajari, ada yang songong, ada yang Attitude, pelajari attitude. Attitude fluida. Iya. Tapi kalau kuliah sih banyak fokusnya ke ini sih bioenergi tadi kan ada. Bioenergi apa? Bioenergi. Jadi kalau di ITB tuh teknik kimianya di waktu zaman gue tuh dibagi 4 cing. Ada teknik kimia yang umum, terus ada teknik kimia bioproses, ada yang bioenergi sama pangan. Nah, tapi begitu 2 tahun berikutnya si pangan sama bioenergi ini jadi lepas nih dari teknik kimia. Jadi bikin jurusan baru di Jatinangor waktu itu. Teknik pangan dan teknik bioenergi dan kemurgi. Jadi kalau berdasarkan bahan yang diolah, teknik kimia itu dibagi jadi 2 sebenarnya. Ada ya bahan-bahan nabati yang bio-bioan dan yang bukan nabati. Itu apa? Ini ya teknik kimia umum. Dia dibahas. Bahannya apa? Macam-macam kan, kayak kalau buat semen itu kan dari kapur, itu kan bukan bio kan. Oh ya. Terus ada yang bio, yang nabati. Yang nabati ini bisa dibagi lagi. Ada yang mengolah untuk pangan dan untuk non pangan. Nah untuk pangan ini ya jadinya yang pangan kan, teknologi pangan gitu-gitu. Kalau yang bukan pangan inilah yang disebut namanya kemurgi kalau nggak salah ya, kemurgi. Nah, di bioenergi ini masuk di dalam si kemurgi ini. Yang misalkan ngolah sawit jadi bahan bakar itu masuk ke dalam kemurgi. Cuman orang-orang lebih kenal bioenergi kayak gitu. Lalu waktu itu apa iniannya? Bioenergi. Tugas akhirnya? Itu membuat green diesel pakai mekanisme dekarboksilasi sabun. Apa? Jadi sabun sebenarnya sebutan sih sabun itu. Jadi sabun itu bukan sabun kan? Bukan. Sabun itu kan kalau menurut
Kita pernah ngomong juga ini. Sop, masalah sop ini. Iya, sabun itu apa? Reaksi antara asam dan basa kan. Jadi kayak garam gitulah. Nah, salt juga bukan garam doang ya? Iya, Ya, bukan jadi garam kayak kita garam dapur garam gitu. itu asam dan basa gitu. Nah, cuman ini asamnya itu dari asam lemak tumbuhan. Jadi kalau misalkan minyak nabati itu kan kalau misalkan dipecah-pecah itu dia jadi asam lemak itu. Jadi asam lemak itu kayak sebenarnya dia asam cuman rantainya panjang gitu. Kalau misalkan bahan bakar itu kan hidrokarbon rantai panjang kan, pernah ngeliat nggak? Atau coba dicari aja. Iya. Oke. Ya, anggap aja kita ngerti. Oke. Iya gitu. Jadi ini sederhananya, lo coba taruh lihat dulu. Lo dekarboksilasi artinya mengapakan? menyingkirkan karbon dan OO itu atau karbon itu dari rantai si sop ini. Rantai si sop ini supaya dia jadi bahan bakar. Green diesel. Jadi makanya kalau misalnya kita lihat struktur bensin atau apapun itu sebenarnya mirip sama minyak tumbuhan, cuman ada beda di ujungnya gitu. Ada si karbonya kalau si minyak tumbuhan. COO lah, ada CO gitu. Nah itu yang bikin tidak bisa menjadi bahan bakar. Betul. Karena ada si karbonya ini. Iya. Nah, lo memisahkan itu. Iya. Nah jadi kan kalau untuk membuat bahan bakar terbarukan yang dari nabati itu kan sebenarnya selama ini pendekatannya ada dua gitu. Kita cari dari tumbuhan, dari bahan selain fosil ini mana yang karakteristiknya menyerupai, atau kita bikin dari yang kita temukan di luar fosil ini supaya bentuknya menyerupai yang mau kita ganti ini, si diesel ini. Gitu. Oke. Selama ini yang si biodiesel itu sebenarnya strukturnya beda dari diesel yang kita temukan di fosil gitu. Oke. Tapi kenapa bisa? Karena karakteristiknya yang didekati. Jadi kayak misalkan kita punya air terbatas nih, air minum. Kita butuh penggantinya nih. Pilihannya cuma dua. Kita cari yang strukturnya mirip sama air atau yang karakteristiknya mirip sama air gitu. Kalau strukturnya mirip, udah pasti karakteristiknya mirip gitu. Kalau karakteristiknya mirip, belum tentu strukturnya mirip. Kayak ini H2O. Kita cari dari sumber lain untuk membuat H2O gitu. Atau kita cari apa lain yang mirip kayak H2O kayak gitu. Tapi kalau air nggak ada dong. Nggak ada. Nah, apa yang ada? Ya itu biodiesel. Kayak biodiesel itu sebenarnya makanya kalau dicari ini hidrokarbon diesel gitu, itu bentuknya kayak gimana? Nah biodiesel itu sebenarnya bentuknya nggak kayak si hidrokarbon diesel itu. Coba kita lihat nih sekarang nih. Dia kita lihat. Hidrokarbon diesel. Fatty acid methyl ester. Apa namanya? Fatty acid methyl ester. Kalau hidrokarbon diesel coba. Karbon diesel. Apanya? Kalau ingat gambarnya apa? Karbon diesel. Rantai, ini sih rantai karbon. Rantai. Itunya apa? Image. Nah ini kayak CC ini cuman panjang C gitu. Iya. Dipanjangin. Nah, coba buka fatty acid methyl ester. Susah nih. Fame diesel aja, Fame diesel. Ada orang masukin ke Google. Apapun yang kita cari itu ada gitu. Iya. Nah, itu dia masih ada yang kanan itu, yang R itu sebenarnya kayak C cuman panjang gitu. Jadi tapi disingkat jadi R. Ya. Nah, cuman ada ujungnya. Kalau yang tadi kan yang hidrokarbon sebelumnya nggak ada terus gitu. Nah, ini ada ujungnya. Cuman itu karakteristiknya mirip. Paling mirip. Kayak diesel gitu. Nah, jadi yang lo pisahin adalah? Nah, kalau gua bukan pakai proses ini, tapi membuat bagaimana caranya supaya jadi si hidrokarbon diesel yang tadi gitu, tanpa. Jadi untuk mengeluarkan si COO tadi, supaya jadi begini. Gitu. C-nya tetap ada? C-nya tetap ada. Karena nanti pada saat pembakaran tinggal yang tersisa si karbon itu, makanya. Sisa pembakaran itu karbon, bukan gitu? Apa sih? Kalau itu kan udah jadi ininya, udah jadi apa? Udah
bereaksi sama oksigen kan. Kalau ini kan bahan bakunya gitu. Karena kalau misalkan masih ada COO-nya, kalau masih asam lemak itu dia ya karakteristiknya nggak sama, nggak bisa di ini kayak dia bisa apa? Mungkin titik bekunya gitu-gitu itu nggak bisa memenuhi syarat untuk jadi bahan bakar gitu. Oh. Nah, yang lo lakukan adalah menyingkirkan si COO itu. COO ini. Iya. Sehingga strukturnya sama. Strukturnya sama dengan si diesel. Biodiesel. Berhasil tapi. Green diesel. Berhasil. Kalau itu. Berhasil sih kayaknya. Namanya juga sarjana. Berhasil tuh. Lo pakai apa ininya? Si minyaknya? Waktu itu pakai sawit sih. Kayak sawit? Iya. Oh, jadi banyak metodenya nih? Banyak. Banyak metodenya untuk membuat sawit bisa jadi biodiesel? Cuman yang paling udah diterapkan sekarang ya ini. Ini udah terbukti kan. Sekarang kan berapa? 230 apa? Iya. B30. Jadi campurannya itu Apanya? Diesel. diesel. Oh. Campurannya itu si diesel fosil itu dengan si Ini. yang ROOCH3 yang kanan itu. Si Fame. Itunya doang? Iya. Lo memisahkan cuma supaya dapat ujungnya doang? Enggak, kalau gue bukan, proses ini. Iya, proses ini dilakukan supaya dapat ujungnya doang? Supaya dapat si Fame itu. Oh. Nah, Fame Ada ini yang OCH3. sekarang nih Fame ini yang dicampur sama Si diesel, solar sekarang. biasa? Iya. Ini kalau ini mah udah terbukti, udah banyak digunakan. Kalau nggak dicampur bisa nggak? Nggak dicampur. Itu bisa jadi bahan Kan- bakar nggak? Tapi mungkin lebih mahal gitu? Iya, karena saingan sama pangan itu kan. Bisa sih harusnya. Cuman sekarang lagi diuji terus kayak gitu-gitu. Kayaknya yang paling ini titik beku deh. Makanya sering diujinya itu di apa? Dataran-dataran Tinggi. Bromo gitu-gitulah. Oh. Masih bisa Mereka nggak suka gitu? ngetes-ngetes di sana, saya ingat gue. Oh, masih berfungsi nggak ininya? Karena bisa jadi karena gampang beku kan kalau si Jadi taruh tempat dingin, siapa tahu dia jadi nggak berfungsi. Iya. Gitu. Iya lah, makanya kan dulu kita ngobrol sama siapa sih? Sebenarnya bisa, cuman kita Pak Irfan ya, Yang mana? yang masalah-masalah ini nih, apa Iya. namanya nih? Karena ada masih dipakai buat pangan. Kalau kita konsentrasiin ke buat bahan bakar, habis nggak ada di pangan. Harganya saingan sebenarnya. Mungkin orang lebih mikir ya udah mending produksi buat pangan daripada buat bahan bakar. Bahan bakar ya. Iya. Oh iya, iya benar sama Pak Irfan tuh. Iya. Kalau bensin kan substitusinya ini etanol. Etanol tuh alkohol lah, kayak Alkohol, ya. alkohol minuman itu. Iya. Cuman yang lebih murni gitu. Tapi masih banyak dipakai untuk yang lain. Iya. Iya, iya. Sebenarnya caranya sih cari minyak tumbuhan yang Nggak dipakai buat nggak makan. dipakai buat makanan, yang mungkin apa istilahnya, ada racunnya mungkin sebenarnya. Oh. Ada itu. Belum ketemu. Seingat gua ada sih di apa ya, di dosen gue pernah bilang ada sebenarnya yang bisa Minyak nggak dipakai. minyak nabati yang nggak untuk pangan. Oh. Tapi belum di. Atau Masih mungkin dirahasiain. kan sawit ini sekarang udah sampai ke politik ya. Iya. Udah Masih sulit. dirahasiain kali. Ntar dipakai. Ntar sawitnya nggak laku. Iya kan? Emang banyak yang begitu lah. Iya kan. Ternyata. Sebenarnya bisa, sebenarnya ada, tapi jangan deh. Itu. Nah, lo berhasil nih. Kan maksud gue kalau yang penelitian ini berarti udah ada dong, Franz. Yang dia bikin. Yang lo bikin. Sebenarnya udah ada. Kalau yang gue bikin itu, ini kan si OO-nya masih ada. Kalau yang gue bikin OO-nya nggak ada lagi. Jadi udah bener-bener CH3. Bener-bener RCH3 gitu. Iya, si R-nya RCH3. lah. Iya gitulah. Berarti lebih murni. Lebih menyerupai si Lebih diesel. menyerupai si diesel. Iya, harapannya. Cuman susah sih itu produksinya, soalnya ini kan sabun kan padat, bubuk gitu-gitu. Kalau di industri udah mengolah bahan padat kan udah susah tuh, gimana transportasinya, gimana batch-nya gimana. Mahal gitu maksudnya. Atau Mahal dan susah kayaknya.
Tapi keuntungannya ini apa? Dia beroperasinya di temperaturnya yang di tekanannya yang mild kayak atmosferik gitu. Cuman paling temperaturnya. Atmosferik. Kayak ini. Iya kayak ini ya bener. Kayak gini. Iya. Kalau misalkan yang proses-proses lain kan bisa butuh tekanan berapa. Kalau yang ya. ada kalau yang selain cara ini ada selain apa cara perengkahan. Jadi emang bener-bener dari minyak terus diputusin nggak pakai reaksi gitu-gitu itu butuh tekanan tinggi, temperatur tinggi gitu-gitu. Karena kayak gitu kan pengaruh ke cost-nya juga. Terus Teknologi, alat yang dibutuhkan, teknologi. Alatnya gitu. ya. Itulah. Nah, kalau yang minyak fosil itu fosil apaan sih, Franz? Fosil yang beneran yang dulu kita pelajarin dinosaurus bahasa aja gitu. sih fosil. Kalau fosil tuh bahasa aja untuk apa yang ditemukan di bawah permukaan tanah. Padahal mah bukan dari fosil beneran gitu ya. Bukan dari itu sesuai kepercayaan. Iya, belum tentu. Kok nggak habis lang gitu maksudnya sebanyak apa sih tulang itu? Katanya ada yang bilang bukan dari fosil. Ya. Supaya dibilang mahal aja. Iya. Ya enggak, produksinya kan juga produksi susah, Cing. Tuh pembusukan organisme purba. Mikroba, ganggang. Iya, sebenarnya dari ya kan kita lihat juga kan kalau kita lihat minyak tumbuhan, kenapa sih si ininya sama strukturnya mirip sama ini gitu. Kalau kata dosen gue dulu ya itu petunjuk Tuhan tuh. Berarti kita harus sebenarnya carinya dari si tumbuhan itu sebenarnya sumbernya gitu. Karena strukturnya mirip. Dan kalau misalkan ada paper katanya yang menunjukkan kalau sebenarnya si minyak yang ditemukan di bawah itu ya asalnya tuh dari minyak tumbuhan juga, cuman yang udah terpendem gitu. Di bawah lagi ada insinyur yang lagi misahin tuh. CO-nya dipisahin gitu. Jadi orang dapatnya udah itu, iya. Ada papernya kan waktu itu. Oh, jadi struktur yang ditemuin minyak bahan bakar fosil ini mirip. Apa tadi karakteristiknya? Sebenarnya mirip kayak minyak goreng gitu-gitu. Ininya karakter strukturnya gitu. Iya, makanya minyak goreng kan bisa dipakai buat bahan bakar. Iya. Walaupun secara cuman minyak tuh masih yang struktur tadi tuh mana? Struktur yang mana? Yang FAME. HCCA. Nah itu yang sebelah kiri kan minyak tuh. Yang mana? Ini tuh oil, fat. Ya, itu tuh masih sebenarnya kayak nyambung 3 rantai panjang itu tuh. Jadi 3 rantai nyambung gitu. Nah kalau misalkan si hidrokarbon buat bahan bakar udah misah satu-satu nih. Jadi lebih secara ininya lebih cair lah jadinya. Kalau ini kan udah masih kental banget kan minyak goreng gitu-gitu. Kan kita ini nyari hidrogen ya buat bahan bakarnya ya. Nyari CH-nya. CH itu apa? Hidrogen tuh apa maksudnya? Hidrogen tuh si kayak yang sekarang tuh apa tuh? Apa? Gas. Balon Zeppelin. Apa yang zaman dulu? Zeppelin. Kan bahannya gas hidrogen katanya gitu. Hidrogennya itu? Atau enggak, apa sih? Yang buat membakar itu apa sih sebenarnya? Si hidrokarbonnya itu, CH-nya itu. Karena itu kan tergantung ini kan tergantung ya dia punya nilai kalor atau enggak, dia bisa dibakar atau enggak gitu. Enggak semua hidrogen bisa dibakar? Hidrogen semua bisa dibakar. Atau bisa jadi alat Nah, itu kan bahan bakar. Semua yang mengandung hidrogen. Kayaknya alurnya mungkin sebenarnya ditemukan bahan bakarnya dulu baru mesinnya, atau mesinnya dulu baru bahan bakarnya gitu kan. Kalau sejarahnya si bahan bakar kita sekarang kan kayaknya ditemukan ininya dulu nih. Bahan bakarnya dulu. Pertama kan kalau nggak salah yang pertama ditemukan itu ini fraksi minyak bumi kan banyak fraksinya tuh, yang ringan sampai yang berat gitu. Yang tengah-tengahnya ini dia mereka baru bisa buat jadi minyak tanah gitu-gitu, buat lampu gitu. Makanya kan waktu itu kita taunya ini minyak tanah ini bahan bakar pesawat nih sebenarnya nih, karena dia ya fraksinya sama fraksinya dengan fraksi pesawat gitu. Nah terus orang-orang ngelihat waktu zaman dulu
nih fraksi yang ringan belum dimanfaatin nih. Gimana kita manfaatinnya? Dibuatlah mesin bensin zaman sekarang gitu. Baru yang fraksi berat gimana manfaatinya nih? Barulah dibuat mesin diesel kayak gitu. Jadi orang-orang kan kalau saya yang gue tahu dulu yaitu jadi ditemukan dulu bahan bakarnya, minyaknya. Iya. Tadinya buat bakar doang. Tadinya buat dibakar doang gitu. Habis itu baru dibuat mesin. Ada minyak bakar. Buat bakar sampah doang. Kita buang-buang waktu lagi. Iya, maksudnya. Iya. Sayang lah minyak ini Maksudnya, bakar doang. Waktu dia orang-orang itu pada mikir kayaknya di dalam ada ini dah nih. Apaan ya? Ada minyak. Iya, maksudnya kayaknya di dalam. Kalau dulu kan masih minyak permukaan mungkin yang kelihatan yang Ya, maksudnya dia lagi gali-gali nggak sengaja gitu. bisa jadi di dataran gitu. Iya kan di dataran ada lama-lama ternyata berguna, cari lagi ke bawah. Kalau yang kita tahu sekarang kan di tengah laut di mana, tapi dulu kan mungkin di darat-darat itu banyak kayak pengeboran gitu. Iya. Jadi lebih gampang. Karena dicari lagi. Iya. Enggak, maksud gue kalau memang yang dicari itu si hidrogennya kan si air kan hidrogen. Enggak. Kalau Hidrogen dioksida apa sih? Dioksida ya, H2O. Berarti kalau kita pinggirin si OC2 itu tinggal H doang. Bisa dibakar. Itu bisa jadi bahan bakar dong. bisa, tapi gimana cara Memisahkannya. Gitu. Nggak segampang itu, Bang. Lu Kan ada udah mulai itu yang bisa pakai air tuh. Energi apa sih? kan itu yang masih hoax sih. kayaknya pernah dijelasin juga deh sama Pak Irfan. Iya. Kayaknya deh. Apa gitu Cara alasannya? misahinnya. Kenapa nggak bisa? Reaksi fusi. Karena belum namanya. diizinin sama keluarga ini, Waduh. Rockefeller. Sama keluarga Rockefeller belum diizinin. Kalau kata dosen gue juga sebenarnya itu proses paling sederhananya bisa dilihat di tumbuhan sebenarnya. Tumbuhan itu kan dari CO2 sama H2O kan. Iya. Ujung-ujungnya dia bisa menghasilkan glukosa yang mana itu sebenarnya sumber energi kan. Gitu. Iya. Jadi sebenarnya ya kembali lagi dari tumbuhan itu bisa terlihat petunjuk bahwa ya proses si tumbuhan ini bisa menghasilkan energi dari si CO2 sama H2O doang gitu. Jadi gimana kita dituntut mikir caranya sebenarnya tumbuhan caranya gimana sih? Gitu. Kok bisa konversi Bisa tumbuh gitu ya. Jadi siram sama Matahari. Matahari itu dia. matahari, siram matahari, Tumbuh. sinar matahari sama karbon dioksida malah dia. CO2 kan dia bernapas dengan CO2 tuh Iya. siram. Ngeluarin Sama air. oksigen. Sama air, CO2, sama H2O. sinar matahari. Iya. 3 itu dah tuh sebenarnya bisa jadi energi. Iya. Apalagi di Indonesia sekarang mataharinya 2. Wah, Matahari kembar. panas. Matahari kembar. Makin Iya, panas. matahari kembar. Nah, Yang satu mencat, yang satu nggak jadiin. Wah. nggak jadiin apa? Nggak jadiin dipecat. Iya. Iya, katanya ya. Itu. Oh. Secara teknologi tuh mungkin. Secara teknologi. Desain apa? Desain itu, Hidrogen. Oh, yang tadi kayak tumbuhan. tumbuhan itu dilakukan di luar tumbuhan untuk jadi energi. Dari CO2 dan CO2, H2O, air, jadi sama sinar matahari, ada apa-apa. Secara lab mungkin bisa ya, yang apa fuel cell tuh, fuel cell kalau nggak salah gitu, bukan deh fuel cell. Pokoknya bisa untuk secara laboratorium mungkin bisa, cuman untuk bisa diproduksi secara massal masih butuh waktu lah. Oh, Ya mungkin juga belum karena diizinin juga tadi kan. sama Iya. keluarga Rockefeller. Tapi emang segala sesuatu yang terlihat sederhana di Black Rock, alam, ya. tapi kita pengen ikutin itu Susah. agak susah banget. Susah. Sesederhana bikin sendi ini nih, belum ada mesin yang bisa fleksibel ini. Iya. Jalan tuh ya, jalan bisa ini tuh, walaupun udah bisa ditiru gitu, tapi begitu ditaruh, Ya kayak bikin robot itu kan, Iya. jalan. kan kayak kita udah tahu tuh, ada sendinya di sini, engselnya di mana gitu, Ball joint. ball joinnya tuh, Kalau di mainan pakai ball joint. iya biar gini. Kan tetap aja susah ya. Tapi tetap aja susah. Iya. Ini masih lo pakai nggak di pekerjaan lo? Pengetahuan Kalau ini Energi. udah enggak sih. udah enggak? Iya. Sekarang yang lo pakai di pekerjaan lo apa? Ya prinsip-prinsip ini sih apa? Ya itu tentang perpipaan banyaknya. Kalau yang sekarang di kerjaan ya. Iya. Tapi itu dipelajarin juga sebenarnya pas kuliah. Apa enggak? Pas kuliah dasar-dasarnya di mekanika
fluida ada nama. Oh ada itu ya, Ada. dipelajarin juga. Pernah dengar gue tuh, mekanika fluida. Mekanika fluida. Iya. Nah, lu kenapa awalnya masuk Tekim? Dulu- Tekim. Tekim kan, Iya, bener. iya, iya. Masa Temia? Iya, Tekim. Temia, nggak enak banget Temia. Dulu bahkan nggak ngincer ITB dulu. Dulu Jadi apa? ngincernya UI, Tekim juga? Tekim UI atau bioproses UI. Bioproses apa? Bioproses itu, ya itu tadi kan Pangan itu? Oh bukan. Tadi kan Tekim berdasarkan sumbernya, nabati, nonabati gitu. Nah kalau ini Tekim berdasarkan cara prosesnya kalau nggak salah. Jadi yang menggunakan mikroorganisme sama yang enggak gitu. Nah bioproses ini yang menggunakan mikroorganisme. Jadi nama jurusannya itu? Ada? Teknologi bioproses. Oh ada nama jurusan itu? Kalau di UI udah jadi jurusan sendiri. Teknologi bioproses namanya? Iya. Oh. Jadi dia yang Bareng sama fakultasnya sama Tekim gitu? satu departemen sama Tekim kalau di UI. Wah, ada teknik bioproses, baru dengar gua. Ada lagi jurusan kuliah. Gue sih justru Apa? kagumnya, salutnya sama orang yang udah tahu mau jurusan apa waktu SMA. Nah, Kok bisa tahu ya ada jurusan itu? ya berarti lu udah pengennya Tekim atau Kalau bioproses dulu- di UI? Iya dulu karena dulu ikut Olimpiade kimia. Olimpiade. Masa orang ikut Olimpiade kimia? Ngapain? Olimpiade apa? Selebriti gue ikut gue. Tosi? Tosi. Gue ikut di Olimpiade kimia. Maksudnya OSN OSN. OSN ya? Tapi cuma sampai tingkat provinsi sih. Cuma. iya Ya nggak cuma dong. Maksudnya lo ada niat ikut antar kecamatan Ada, aja ada. udah gimana? Berarti lu nih di Tangerang SMA apa di mana? Tangerang SMA. SMA Tangerang. SMA Tangerang terus Olimpiadanya kimia memang. Olimpiade kimia. Kan Oke. waktu itu kalau Olimpiade kan ada kimia, matematika, fisika, biologi, komputer, geologi, astronomi kalau nggak salah. Hah? Kebumian, kebumian. Padahal SMA kan belum belajar tuh Iya, kebumian gitu. Iya, makanya Kan bisa karena ada olimpiadanya. mereka itu yang diujikan itu kan yang ikut SMA. Nah, kalau nggak salah soal-soalnya itu soal-soal mahasiswa tingkat 1. Nah, mereka anak SMA taunya dari mana? Kebumian gitu-gitu kan belum belajar. Iya, mungkin dari geografi, pelajaran geografi kan ada. Karena dia belajar sendiri lah, maksudnya. Iya, itu berarti emang ada orang-orang. kemauan. Iya. Emang. dia Aneh kan? Cari Aneh. sendiri ini, cari Kalau sendiri. geografi masih oke lah, tapi kan kebumian kayak udah lebih spesifik lagi gitu. Enggak, gue aja masih salut sama orang-orang yang dari SMA udah tahu Mau kuliah mau apa? kuliah jurusan apa karena Spesifik gitu ya? Iya, karena jurusan ini mau pelajari ini. Ada waktunya gitu nyari gitu ya. Maksudnya Nah, kalau gue sih, nggak cukup berat apa SMA dengan pelajaran-pelajaran saat itu gitu. kalau gue milih teknik kimia sebenarnya cuma karena suka kimia aja. Tapi nyatanya yang pas masuk kan sebenarnya berhubungan sama mesin, Iya, termodinamika. iya. Kayak tadi industri gitu Iya, jadinya. itu kan lebih ke fisika. Berarti lu harusnya kimia murni gitu harusnya masuknya. MIPA. Kalau emang mau kimia-kimiaan ya, MIPA harusnya gitu ya. MIPA iya. Nah, lo nggak tahu? Nggak mau milih MIPA karena kayaknya teknik lebih keren. Kayaknya lebih, iya sih. Itu kan kayak yang kita kemarin. Handika. Pak Handika itu. Iya. Kayak fisika. Udah, fisika Dia pengen fisika udah. murni. Fisika tuh ada tekniknya nggak? Nggak ada ya? Ada. Teknik fisika Teknik fisika ada ya? Cuman kalau di TB tuh sebenarnya sebutannya lebih ke fisika teknik daripada Teknik teknik. fisika. Iya. Berarti dia ada di MIPA. Enggak, di Teknik teknik. juga. kalau ini kan masuknya di Fakultas Teknologi Industri itu Ya. teknik kimia, Iya. fisika, industri, Industri. sama manajemen rekayasa ada. Oh. Kalau di TB fisika teknik nyebutinnya. Kenapa lu nggak ITB langsung? Kan teknik. Karena takut waktu itu. Waktu itu kan jalurnya kan ada undangan, Iya, ada ini. macam-macam. Kalau dari SMA gue tuh dulu desas-desusnya kalau misalnya kayak ke ITB, ke UI gitu, yang ke ITB lah, ITB yang dipilih itu cuman 1 per fakultas gitu. Satu Maksudnya satu orang orang. dari SMA itu. Peluangnya. Kalau undangan. Kalau undangan. Oh, lu pengennya undangan ya? Iya. Karena udah ikut olimpiade juga kan. Ya, Biar itu. ada portofolio itulah. Ya, mendukung lah ya. Iya. Ah. Ternyata Ternyata tahu temen lain yang milih sebenarnya dia pengennya masuk fisika teknik, cuman kalau di ITB TB ya kalau di TB kan masuknya fakultas dulu baru ke jurusan. baru jurusan ya. Jadi seleksinya masukinya tulisnya fakultas gitu. Berarti kan bakal sama kayak dia. Nah, saya minder waktu itu, jujur. Ah. Karena dia lebih pinter. Iya. Lebih banyak olimpiade juga dia. Iya. Olimpiade udah di atas provinsi. Iya. peringkatnya. Gitulah. Jadinya minder, jadinya ya udahlah teknik kimia UI gitu. Ah. Tapi nggak lolos juga. Akhirnya terimanya pakai ITB pakai tulis. Pakai tulis.
pakai Ujian tulis. tulis. Pilihnya kan 3, ada ITB, FTI, Hah? terus Teknik Kimia UI, Teknik Bioproses UI. Yang diterimanya untungnya ITB duluan. Itu pilihan pertama. pilihan pertama. Si temen lo itu dapat undangan. Dapat undangan dia. ITB juga. Hmm. Teknik fisika. FTI itu. FTI juga. FTI. Nanti Tapi habis itu dia jurusannya masuk fisika teknik. fisika. Oh, kalau kayak gitu tuh dari awal milihnya FTI-nya. Kalau ITB, iya fakultasnya. Bukan milih Jurusan. Bukan milih jurusan. Nanti di Nanti- tingkat kedua baru. Tingkat kedua, dipilihin. enggak. Kita yang milih? Kita milih tapi di-rankingin. Nanti di-rankingin siapa yang minat ke jurusan ini. Jadi bisa kelempar. Ada Karena Ada- dia oh. minat tapi nilai nggak cukup. Atau nilai kalah sama Kalah. orang yang di atasnya gitu. kalah bisa Tuh jadi. udah keterima aja masih ada saingan lagi. Itu ya? dia, ngeri. Kecuali ITB semua mungkin- gitu ya? Semua fakultasnya ya? Dulu sih zaman gue gitu ya. Cuman Nah, sekarang. berarti waktu lo pertama, semester pertama, udah masuk jurusan belum? Belum. FTI tadi kan? Masih fakultas. Fakultas FTI Teknik juga? Industri. Iya. Berarti belajarnya sama semua tuh, satu angkatan Belajarnya baru satu nih. fakultas sama, bahkan satu ITB ya, yang jurusan-jurusan sains ya, kan ada yang seni. Iya. Kalau yang sains itu ya masih belajar matematika dasar, fisika dasar, kimia dasar. Semua dipelajarin dulu Semua nih. dipelajari. Olahraga, Ada olahraga ya? Ada. Oh ada deh bener nih, ITB ada olahraga. Setelah itu di semester 2 masih. semester 2 masih. Masih. Semester 3 baru. Baru tuh milih tuh. Iya, cuman ada ini apa? Jadi di pertengahan tahun kayak ada 3 kali kayaknya bikin 3 kali kuesioner gitu. Jadi kayak disurvei lah. Ah. Jadi di fakultas ini berapa orang nih yang mau masuk jurusan ini, berapa orang yang mau masuk jurusan ini. Terus habis itu dari situ kita lihat, wah saingannya ternyata banyak gitu. Terus kita bisa menilai diri kita nih mau mundur apa tetap optimis. Kalau di gitu. FTI paling tinggi apa minat? TI-nya? Dulu teknik kimia, Oh kimia paling tinggi? Di FTI? sama teknik industri. Sama industrinya, teknik Fisika industrinya. teknik, jujur ya. Agak di bawah. Iya. Satu lagi apa tadi? Manajemen rekayasa industri. Itu pecahan teknik industri itu. Area Jamal. Oke, ya kemarin itu. Ya. Oke nih, misalnya ya, lo kan mau teknik kimia, terus kuotanya udah habis tuh, lo akan dilarikan ke Ah iya, kalau lu Kayaknya kepental pilihan salah. kedua deh. Lu apa pilih keduanya? Industri? itu diadain di kuesioner itu. Lo mau milih mana gitu. Oke. Kalau waktu itu gue jujur sempet goyah malah pengen ke fisika teknik. Tapi karena ngeri kan teknik kimia kayaknya orang-orangnya ambis-ambis terus Iya, iya. gitulah nggak tidur gitu. Nggak tidur. Masa orang-orangnya nggak Belajar tidur? mulu. Matanya Masa dia aja ikut olimpiade takut sama orang gitu, apalagi kita. Iya kalau udah masuk sono cing, Ah. ya Orang nggak tidur mah lebih gampang tahu dilawan orang lemes pasti lemes diajak ngobrol juga ngangong pasti. Pilihan kedua lu apa jadinya? kayaknya abis di survei terakhirnya itu gue milihnya teknik kimia, teknik fisika, sama industri, terus yang manajemen itu Oh teknik kimia nomor 1 dan dapat berarti. dan dapet. Jadi misalnya itu kan berarti ada rankingnya ya. Ada rankingnya. Lo masuk teknik kimia minimal nilai segini. Nggak Ya. minimal. Harus apa? Jadi di rankingin aja, Oh nggak ada minimalnya. Kalau mentok kuota kan ada kuotanya masing-masing. Iya. Kayak kita bahas yang SMA itu masuk SMA. Jadi dia ngeliat nilai aja udah. Oke nih, misalnya ada 100 orang ya. Iya. Fakultas. Iya. Nilainya dari ada yang 100 sampai 70. Ini yang 70 pasti masuk bawah dong. Kalau kuotanya masih ada Kalau masih bisa. kuotanya masih ada Enggak, masih. ya nggak mungkin ada dong. Misalnya kuota berapa? Jadi misalnya taruh dah. Biar gampang. Iya. Dari 100 itu dibagi 4 jurusan. Ya berarti 25. Nah, dan secara ranking biar gampang, per 25, 50, 75, 100. 100 sampai 75 sampai 100 masuk A. Enggak gitu dong. Kan Nilai, yang nilai. pertama kan minat yang Iya, dia pilih yang maksud mana gue, dulu. tapi gue minat nih untuk ada di jurusan A. Tapi nilai gue nggak sampai 75. Masuk nggak? Kalau yang 75 sampai 100 emang minat ke situ. Emang minat ke situ? Oh iya, nggak masuk. Jadi enggak, ya artinya ada Iya. kemungkinan yang di bawah itu mungkin aja dia nggak milih sama sekali itu. akhirnya dia masuk situ. Akhirnya masuk situ. Karena keadaan. Karena keadaan aja. Bisa berarti ya? Jadi kepental-pental terus gitu. Kepental terus. Bisa sih, cuman kayaknya ya jarang lah yang nasibnya seperti Masa itu. nggak ada temen lu yang gitu?
Kalau Biasanya pada gua sesuai ngobrol-ngobrol jurusan? sih, iya mungkin karena mereka ya udah ngeliat kuesioner itu kan, kuesioner apa? Tapi mungkin akan ada ini ya toleransi kuota mungkin ya. Di belakangnya sih gue nggak tahu. Ya. Tapi Kali secara kuota lu tau nggak? Maksudnya apa yang paling banyak biasanya diterima atau sama aja semua waktu itu sebenarnya? Tekim sih. Tekim memang paling gede. Iya 100 berapa ya? Karena banyak peminatnya juga ya. Memang lihat dari kakak-kakak tingkat iya, lah. iya. Dan mungkin demand industrinya Demand tinggi juga industri kali ya. juga paling banyak emang. Sekarang sih kayaknya udah pada ini ya udah pada kemana-mana kayak ujung-ujungnya ada yang ke MT Bank, MT Bank, MT Astra. MT Astra. Udah pasti gitu. Karena teknik kimia kayaknya sekarang juga sebenarnya banyak sih cuman yang dibutuhkan mungkin juga nggak gitu banyak ya kalau di industri. Di industrinya. Iya. Tapi kenapa dia hampir sama HI berarti ya? Apa tuh? Iya, diminati banyak. Oh yang minat kuliahnya. Kuliahnya banyak, tapi secara lapangan Penyerapan, pekerjaan, iya. penyerapannya agak-agak kurang juga. Iya. Lu bayangan lu cuma pengen suka kimianya aja ya? Maksudnya nggak kebayang kerjanya, belum kebayang atau? Kalau kerjanya belum kebayang sih dulu. Jadi cuma karena suka kimianya Cuma aja. karena suka kimia aja. Dulu sih. Iya. Oh, Tapi kan tetap aja waktu SMA tuh ada masa-masa berpikir gue pengen masuk. Iya betul. Teknik itu Ya karena udah suka sih. Beda Kan sih Bang. mau nggak mau. Karena udah suka Bang. Kalau kita mungkin dulu suka IPA juga, mungkin udah kepikir juga kali masuk teknik-teknikan. Kalau kita ada yang suka banget apa. Tapi milih HI juga bukan karena suka sih. Iya. Cuman mungkin waktu lo SMA ada nggak anak-anak kuliahan yang datang ke sekolahan lo untuk jelasin jurusan ini apa, jurusan ini apa? Ada. Nah itu emang harus diperbanyak tuh lo kayak gitu-gitu ya. Iya, biar kebayang ya. Biar kebayang anak-anak SMA. Jurusan ini tuh ngapain sih belajarnya? Waktu gue nggak ada lah. Jadi Iya. kita tuh semua nggak tahu nih jurusan ini apa gue doang ya. Tapi gue rasa yakin. Masa dari satu angkatan lu doang ya kan? Iya, maksudnya Nggak diajak. orang-orang seperti gue aja nih yang nggak tahu gitu. Tapi gue rasa hampir Banyak, sama iya, lah, banyak iya, lah. iya, iya. Yang nggak tahu teknik ini ngapain, teknik ini Iya, ngapain. iya. Gitu. Jadi taunya tuh yang pilihnya akhirnya pengennya kedokteran udah jelas. Dokter ngapain, teknik elektro Iya, yang iya. udah tahu elektro gitu. Kayaknya harusnya sih idealnya nih kita udah tahu mau kerjanya apa. Nah, Iya kan? Baru kita tarik mundur lah. iya. Ini kan lagi sempet rame tuh beberapa waktu lalu di Twitter diskursusnya soal anak itu udah masuk kuliah apa, udah disiapin dari iya. pertama masalah kerja dulu. Kerja, lu kalau mau kerja Cita-cita. enggak nih kalau kerja nih udah kebanyakan nyari UI, ITB udahlah lu harus masuk itu dulu biar dari kerja tuh dilatih itu. Ada lagi yang bahas, itu udah ditarik dari Iya. SD. Hah? Orang tuanya tuh udah memetakan anak gue misalnya harus kuliah di UI nih, berarti SMA-nya harus di mana, SMP-nya harus di mana, SD-nya harus di mana gitu. Dari orang tuanya tuh udah memetakan itu Ya dari itu awal. sebenarnya nasib sebenarnya udah ditentukan. Iya dari SD, dari SD yang lu pilih gitu. Dia kerjanya bagus kerja di sini, sebenarnya dia mah udah ditentuin nasibnya dari dia kuliah. Gitu. Nah, dia bisa kuliah di situ sebenarnya. Udah SMA-nya ditentuin dari mana? SMA, gitu. Gitu. Ada sempat ada diskursus tuh Bang, nggak lewat dulu ya? Ada nggak? Tanya sih. Ada tuh. Jadi telat dong kita. Nah, Saka bisa. Lo mau jadi Nah, mil. gue ketemu lah sama salah satu teman kita juga. Dia mau ngomong gitu. Saka mau SD di mana? Gue bilang, Saka masih. Waktu itu gue ketemu masih di bawah setahun lagi. Ngapain mikirin? Dari sekarang tahu. Gue aja dia udah mikirin kuliahnya akan di mana anaknya. Jadi dia menarik mundur itu tadi dia bilang. Dia udah tahu SMA-nya harus di mana, SMP harus di mana, SD harus di mana. Gitu. Lu gitu gak ke anak lu? Enggak. Emang setipe kita kayaknya. Kagak gue. Iya. Dia gitu, dia ngomong gitu. Orang dari hamil aja udah waiting list di Aljabar. Loh, wah, mau tuh dari hamil udah. lu tau sekolah Aljabar nggak? Tahu. Yang di Bangkok. Itu kan tinggi sekali minatnya Bang. Jadi orang-orang mau masuk SD itu dari hamil udah daftar. Dan waktu hamil daftar, waiting list ini. Bahkan belum dapat kepastiannya. Lo beneran ini? Gue nggak bercanda, rasanya kayak bercanda Bang. Gue aja dengernya kaget, masa sih begitu? Jadi ada beberapa SD-SD yang high demand lah. Iya, Kayak Al-Izhar, Pondok Labu, Aljabar itu. Tapi emang sekarang anak-anak sekarang juga udah pada tahu sih kali ya. Nah, Cuma mungkin zaman kita doang aja infonya kali ya. lebih Infonya terbuka kalau sekarang. Lebih terbuka, tahu pengen. Lu dari apa? Kimia. SMP udah pengen kimia belum? Belum lah. SMP kan udah belajar kan? SMP belum. masih IPA Fisika. doang. IPA.
SMP udah. SMP IPA IPS. Fisika udah dong SMP. Belum dipisahin mata pelajarannya. Iya, IPA masih. Tapi masih ada mata pelajarannya. Iya. IPA pelajarannya nih Fisika. ini segala macam. Ntar di ininya IPA. IPA Dia fisika, raportnya. IPA. Enggak. Ya? Emang IPA IPA doang. Raportnya IPA. Jadi kita Gabungan lagi dari- belajar bab apa gitu, tentang apa. Kok gue sih ikut gue SMP gue punya guru fisika ya? Enggak, nggak mungkin ya? Hah? Ada benar, guru kimia juga ada. Tapi Tapi di raport IPA. Gabungan secara itu aja. mata mapel pelajaran udah IPA. dipisah-pisah? Iya. Enggak, Iya. jam pelajarannya Iya dipisah. udah fisika, udah gitu kan? Udah fisika. Gue inget tuh. Itu Gue enggak sih. fisika, Kayaknya IPA guru doang. fisika. Gue inget kalau lagi ada ini fisika. Makanya gue di otak gue juga ingat. Pak Edi namanya. Nah, lu Ubanan nggak? Ubanan nggak? Gue enggak. Gue ibu Gue Pak Edi, Ubanan. Mobilnya carry, Suzuki Carry yang kecil. ibu apa namanya ya? Dia Ratna. bukan. Tuti. Suaminya gue ingat, suaminya Pak Usman. Kok bisa ingat suami? Karena dia guru ekop. Kayaknya aneh ingat suami guru ya. Tapi guru juga di situ. Guru Oh, ekop. itu masih oke lah. Pak Usman. Kalau nggak guru tapi lu tahu suaminya. Gue ingat itu ada pelajaran fisika karena gue ingat nih ibu ini nih, si temen gue Krisna dimarahin banget karena lagi tes lensa, Tes lensa. apa namanya, cara kerja lensa, pantulan-pantulan gitu. Oh iya. Pakai lilin di ujungnya, cermin-cermin ya. Yang memantul terbalik Iya, gitu ya. kayak gitu. Terus si gurunya lagi gini-gini, lagi ditiup. Gue bilang Krisna emang geblek Krisna. Lilin ditiup. Anjing iseng banget. Itu iseng banget sih. Itu iseng banget, Bang. Aduh Krisna. Dimarahin. Dimarahin, makanya gue ingat banget. Ya Allah. Dimarahin. Itu Krisna tuh emang bandel banget, bandel. Dia tuh bikin dulu ada ini mading, lomba Ya, mading asal ya. ini, sama mading. Ada foto guru bahasa Indonesia lagi nyengir. Di mading itu. Sama ada foto Oh, dia, ya, sama dia ditempel di mading, nyengir. Gitu. Buset, gue bilang bener-bener deh. Ketahuan nggak? Ketahuan lah, kagak mau ngajar kelas setahun. Kan belum Guru ada bahasa CCTV, Indonesia. belum ada apa, Bang Dul. Kok bisa ketahuan si Krisna ini pelakunya? Dia ditanya Oh. siapa ya? Kita tahu, tapi yang di scores Semua. semua satu kelas. Karena nggak ada yang ngaku. Tidak ada pelajaran bahasa Indonesia selama setahun. Nggak mau dia masuk. Di rapot kosong dong. Tapi kasih tugas, dia nggak mau masuk aja. Si goblok, gue bilang si Krisna bener-bener. Pasti pas guru, siapa yang melakukan ini? Anak-anak semua. Nyengir ya, ditulis nyengir. Udah gitu fotonya dipotong gitu-gitu. Yang kayak bom gitu. Nggak, itu bandel sih. Nggak, itu Oh, bandel. bandel, maksudnya Bandel banget itu. Itu Krisna. bandel banget emang dia. Dia bandel dia. Krisna. Masih ada orangnya? Udah meninggal tapi. Oh, udah meninggal. Udah banyak tuh. Bandel Kemarin banget. baru meninggal juga Yudi. Banyak lu meninggal lah. Ya semua orang juga banyak meninggal, Bang. Enggak, maksudnya sekarang nih. Maksudnya hampir setiap dalam setahun tuh adalah. Kabar teman. Iya, enggak cuma satu. Orang udah ada kalau reuni, Apa? ada slide. Yang meninggalkan kita. Terus kemarin baru ada yang meninggal, Yudi, dia temen gue banget juga Yudi. Terus di grup itu ada yang ini slide yang udah meninggalkan kita, udah diupdate sampai Yudi. Jadinya lucu ya, kayak lucu ya. Udah diupdate Sampai Yudi. sampai Yudi. Kok jadinya lucu ya? Allah. Yang merasa lucu kayaknya lu doang kali ya, Bang? Iya, Dibaca itu, baca di grup itu, udah diupdate sampai Yudi. Sampai Yudi, dah kan kocak. Allah Akbar ya. Oke, kita kembali ke Oke, kuliah. kita kembali lagi Ke ITB. ke Lulus 4 tahun, normal. 4 tahun, 2017. Oh, masuk 2013 ya? Masuk berapa sih? 2013. 13. 4 tahun teknik 4 tahun, oke. Normal. Lulus langsung ngapain? Lulus nganggur dulu. Nah. 5 bulan, 6 bulan lah. Cepet lah hitungannya itulah. Januari Udah langsung balik ke Jakarta apa masih di Bandung dulu? masih udah balik. Balik ke Jakarta. Terus Januari kerja lagi di Bandung lagi. Oh, Kerja ya konsultan. PT Dago Energi. Udah Bandung dulu ya. Iya. Dago Energi. Tapi dia sebenarnya banyak ngambil proyek dari ini dari ITB, dari atas nama dosen gitu. Oh, Dulu ya. udah di pipeline nih. Nah itu ya dikit-dikit lah. Oke. Sebenarnya itu lebih ke banyaknya asesmen sih. Turun dulu 2018 Januari sampai Mei. Iya 5 bulan. 4 bulan. Bulan berikutnya lo udah masuk ke PT yang sekarang. Enggak, belum.
Ini yang sebelumnya lagi. Oh, sebelumnya lagi. Oh iya nih. Kalau ini perusahaan Itali. Ini perusahaan Italia ada di sini. Ada di sini. Dia apa? Dia kontraktor oil and gas, dia udah internasional sih. Analisis Udah oil and global. gas flow inside the production system. Yang- Tubing, pipelines. Oh, Oh, fluida tadi nih. menangani si British Petroleum. Banyak. Dia kalau tahu Eni tahu nggak? Ini apa? Any are you okay? Ini kakaknya Ria ya, ini juga. Buni. Ini apaan skoy lu gak? Oh itu apa? Agip tahu Agip nggak? Agip tahu. Nah itu kan diproduksi sama Eni. Kayak Pertamina-nya Itali lah. Agip. Agip. Oli Vespa tuh. Itali, bener tuh kali itu. Skoy itu. Agip juga lo tahu, Lang. ENI. 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 Iya. Nah itu. Kalau Agip ya Oh. itu, Lang. Agip kayak apa? Itu batasnya. Itu Coba gambarnya. cari Agip. Yang cewek-cewek mah bukan. Itu mah salesnya. Hah? Delegasi pengharum mobil ada, Lang. Oh iya bener. Nah, ini diproduksi sama si Sisanya. Eni. Oh. Kalau gue sama tapi Iya. Lagunya Si sama. Eni ini punya produk. Enggak, si Bukan. Eni ini dia kayak Pertamina, kayak apa? Punya pengeboran-pengeboran di mana gitu. Ah. Nah, dia juga bikin si apa? Kontraktor migas Oke. untuk bangun. Nah, itulah si Saipem itu. Saipem ini nama perusahaannya. Di Indonesia, luar negeri juga Saipem. Di luar negeri juga Saipem. Jadi Saipem Indonesia. Dia banyak lah di Indonesia tuh, ada di itu di Merakes, itu di Kalimantan apa? Di Laut Sapsi apa? Ya, di Kalimantan Timur Kalimantan. Terus- Jangkrik apa? Jangkrik itu di ini juga, jadi di Kalimantan Timur itu juga. Itu Merakes. Nama daerah tuh, Jangkrik. Ekspansinya. Nama field. Jadi kalau Site-nya apa sih? Bukan ya? iya, kalau misalkan apa? Kalau kita pernah lihat tuh minyak kan ada kayak blok-bloknya, blok Blok Mahap, Cepu. iya gitu-gitu. Blok, ya. Nah, ini kayaknya blok Jangkrik lah sebutannya gitu. Jangkrik, bos. Nah, Kalau baru masuk yang langsung keluar gitu orang. Dari mana tadi? Jimmy Jangkrik. Iya, Jangkrik. kalau yang si BP, kalau BP itu dia jadi kontraktornya. Jadi kontraktornya BP, Iya, si Saipem ini. si Saipemnya. Oh, BP di sini. Apa BP iya, di Papua itu kan Bintuni. BP Tangguh di BP Tangguh, Papua. LNG. Oh. Nah, lo ada nih, yang aku mau nanya nih, CO2 Apa tuh? transport pipeline internal Ya study. itu cuman studi-studi biasa sih. Nggak, maksud gue nih, gue nanyanya CO2 transportnya. Buat apaan ngelirin CO2? Untuk dimasukin lagi sih biasanya. Karena dari produksi minyak gasnya itu kan dia ngasilin CO2 juga. Nah, itu ditangkap, dimasukin lagi. Untuk dikirim? Enggak, untuk dimasukin ke Masukin ke bumi bumi doang? lagi. Bumi. Oh, si CO2 itu? Hmm. Itu kayak residunya lah. Kayak sisa-sisanya. Mm-mm. Kok nggak boleh dilepas keluar CO2? Sebenarnya ya ini makanya masih, kalau waktu itu sih masih studi-studi doang ya, karena susah untuk transport itunya, transport CO2, harus di temperatur dan tekanan yang tinggi lah, temperatur tinggi sih utamanya. Untuk ngalirin si CO2. Iya, biar Makanya dia- ditaruh ke dalam aja. Sekarang Iya. nih, dibuangnya nih ke dalam. Sekarang mungkin ya ada sih kasus-kasus yang itu, tapi mungkin nggak terlalu umum lah. Oh, Dia CO2 dialirin ke dalam kemana dong? ke Diinjek lagi. diinjek Keluar aja gitu. Kan dia bentuknya apa sih? Dia bentuknya Udara. formasi-formasi batuan sih harusnya. CO2 itu? Oh, enggak, CO2-nya. CO2-nya ya gas, cuman waktu di transportnya ini dia bentuknya superkritik, Apa tuh? fluida superkritik. Jadi cairan. densitasnya kayak fluida, viskositasnya kayak gas, kayak gitu. Pokoknya dia ya itu tekanan dan temperatur tinggi supaya bisa bisa terprediksi lah alirannya gitu, untuk bisa dialirkan ke dalam tanah, karena CO2 ya itu masih sulit untuk ditangani. Iya, berarti dia
bentuknya kayak cairan gitu dikeluarin aja di bawah Iya di tanah. di apa sumurnya itu. Sumur. Iya. Jadi keren udara gitu, gas apa ya? Jadi kita penuh. Udah dimampatkan jadinya Iya. kayak di ini di Canggih tekanan banget ya tinggi. dunia ini ya. Iya emang. Kayak nih sekarang lo ada di Ini nih hydraulic analysis. Hydraulic Analysis Limited. Ya ini sih si hydraulic udah PT di Indonesia. Nama PT-nya nih? PT Hydraulic Analysis Indonesia. PT Hydraulic Analysis Indonesia. Iya. Hydraulic Analysis ini ada di semua negara. Enggak. Cuman di UK. Cuma di UK. Kalau yang ada engineer-nya kayaknya di UK sama di Houston kalau nggak salah. Tapi cuman beberapa. Texas. Iya, artinya dia ada di Cuman 3. Kalau yang ada engineer-nya. Indonesia, Houston, Leeds. UK. Kenapa di situ? Mungkin Paling banyak proyeknya. kayaknya karena untuk bisa mengcover 3 zona waktu. Oh, iya. Supaya apa? 3 zona. Supaya mungkin sebenarnya yang lebih ininya seringnya sih ya kalau Houston kayaknya cuman beberapa orang doang sih. Kalau yang sering komunikasi sama UK jadi ya ini sih karena kan kalau buka perusahaan di Indonesia kan ya memang tenaga kerjanya murah. Tapi kan karena supaya kerjanya juga bisa continue kan. Jadi kita ngerjain terus kita kirim terus dia feedback gimana. Jadi kayak ngalir terus. Ngalir terus ya. Jadi mungkin aja satu proyek, satu pipa di satu tempat itu dipegang oleh 3 zona waktu itu. Bisa Tetap jadi. memonitornya gitu. Iya, cuman biasa sih kalau yang kayak gitu-gitu proyeknya studi-studi gitu ya. Jadi kita analisis nih sistemnya butuh ya kita analisis pressure dia menyentuh maksimum pressure atau minimum pressure. Jadi kita analisis di software gitu-gitu terus ya udah kita kirim gitu. Nah, misalnya ada kasus. Lo diingatinnya gimana caranya? Lo dikasih tahu kasus terus lo buka atau lo bisa buka secara online, real time lo lihat nih si pipa sebelah sini lagi kondisinya lagi seperti apa gitu. Oh, kalau ini kalau yang biasa untuk untuk studi-studi gitu sebenarnya kan sistem kerjanya ini kan. Jadi kayak kita menganalisis barangnya belum jadi gitu, Cing. Oh, barangnya belum jadi. Kalau yang bentuknya studi ya. Jadi barangnya belum jadi. Jadi kita mempelajari masih di tahap engineering gitu. Jadi kita ngitung-ngitung berapa ininya gitu. Yang sekarang udah berjalan terus lo monitor ada nggak? Nggak ada. Kalau itu bukan sistem, lahan lo tuh. Sistem projectnya itu project real time sebenarnya. Cuman masih belum ini sih, masih belum banyak. Dan kalau gua sih belum nanganin itu. Oh, berarti lu sebelum jadi nih si perpipaan dicek dulu sama lu nih. Iya, jadi udah ada profilnya gimana, terus pompanya gimana, terus ya udah dianalisis dengan sistem yang kayak gini ada potensi apa gitu-gitu. Terus kasih laporannya gitu. Kalau yang real time itu projectnya beda lagi. Bukan project studi itu kan. Itu project yang kita disuruh ada pipa, terus kita pasang deteksinya gimana, terus baru di situlah kita monitor. Karena biasanya kita kasih ke orang yang punya pipanya gitu. Jadi ya udah ada manualnya, jadi bukan kita yang monitor biasanya. Tapi itu lo yang menyediakan manual booknya. Iya, dan ya softwarenya gitu. Segala macam. Oh, jadi kalau misalnya pipanya begini, pipeline-nya begini, ini bisa yang terjadi ini Yang gitu. terjadi ini. Kemungkinan Iya, buruknya misalkan kalau ada apa. Iya, itu. Oh. Jadi lo mengerjakan Bikin pabrik. kayak misalnya gini nih. Yang 2025 deh UAE nih. Sheikh Khalifa Highway. Kalau ini study. Maksudnya? Jadi ya dia punya jaringan air. Terus kita disuruh analisis. Pipa nih berarti juga ya? Iya, kita disuruh analisis ada potensi maksimum pressure, minimum pressure gitu-gitu. Di network ini. Yang udah ada, udah jalan nih? Ini belum. Belum jalan juga? Belum jalan. Beautification. Ternyata tuh bahasa resmi ya, beautification ya? Iya, jadi kalau di UAE ini dia banyak
jaringan-jaringan pipa untuk irigasi jalan-jalanan. Untuk ngairin jalanan Ngairin aja? jalanan, ngairin tumbuh-tumbuhan. Karena gitu-gitu. panas. Karena panas kayaknya. Oh. Jadi mereka bikin banyak jaringan untuk itu. Untuk air untuk itu? Iya, Nah ini belum jalan nih berarti kan? belum. Gue masih belum kebayang. Oke, yang kedua nih. Di UK. Whole mill pumping. Kalau itu ya itu juga apa? Analisis studi juga. Kalau yang misalkan kita bikin terus monitor itu bukan bikin terus monitor sih, tapi bikin terus ya untuk dimonitor lah ya, kayak yang ini Pasigala Raw Water Pipeline. Pasigala Raw Water Pipeline Iya. Leak Detection System. Mana? Iya. Oh ya. Itu Yang ketiga. di Sulawesi yang waktu itu apa ada gempa itu kan, likuifaksi itu. Nah itu pipanya mereka Oh, yang di mau Palu. ganti, Waktu mau di Palu. ganti ya, mau diganti, terus mau dipasang leak detection gitu-gitu. Ini kan air kan? Hmm. Raw Water Pipeline. Dia apa nih? Pump nih? PDAM? Pump? Dia kalau ini kan saya gue kerjasamanya sama apa vendor yang instrumennya yang ngirimin data. Tapi ini jaringannya pump. tekanannya. Nah itu dia kerja untuk PUPR. Oh, PUPR. Cuman nggak tahu ada hubungannya sama PAM atau gimana. Yang pasti dia ngalirin air lah ke Iya. perumahan berarti ya? Dia ngalirinnya ke ini. Bisa ke sawah juga ya? Kalau ini dia ngalirinnya ke sumber, terus nanti ke pokoknya bukan jaringan, jadi cuman pipa gede aja gitu. Satu jalan aja gitu? Satu jalan. Sampai ke penampungan? Penampungan, kayak gitu. Oh. Berarti dari awal nih lu bikinnya nih, Kalau ini ya dari awal, dari perencanaan gitu udah. sebenarnya pipanya udah jadi, terus kita disuruh modelin gitu sih, modelin secara di softwarenya gimana biar bisa dipasang leak detection itu gitu. Oh. Untuk mendeteksi kalau ada kebocoran. Iya. Broomy Hill Pumping sama juga tuh. Kalau ini kayak banyakan studi sih, soalnya perusahaan ini dasarnya emang dari itu di UK kan dia. Dia dari studi-studi inilah untuk orang mau perusahaan-perusahaan air mau bikin jaringan gimana, butuh pompa yang berapa kan dianalisis gitu-gitu. Mereka dasarnya dari tahun udah 50 tahunan di sana. Begitu. Ini kalau kayak gini nih, data yang lu perlukan apa aja untuk membentuk satu sistem, ngalirin sesuatu atau apa ya, mau gas kayak mau apa segala macam, yang lu butuhkan datanya apa aja? Datanya ini profil pipanya. Profil Jadi, pipa. dari awal sampai akhir naik turunnya gimana. Kayak blueprint ininya berarti, blueprint Biasanya bangunan. kayak ini sih, kayak titik nol, terus kayak grafik gitu aja, dia naik turun sampai ujungnya di mana gitu. Habis itu data pompanya dia kalau pompa itu kan ada grafiknya, ada kurvanya. Nah itu dari situ, terus pompanya itu nyedot dari tangki yang levelnya berapa, level tangkinya berapa, gitu-gitu aja sih itunya yang dibutuhkan. Nah, kalau ini kan bisa, kalau yang masangin pipanya apa? Kalau yang masangin pipanya mah orang-orang Teknik-teknik apa tuh? Ini hanya jasanya, namanya jasa apa itu? jasa kontraktor. jasa pasang pipa, jasa kontraktor ya gitu-gitu sih. Kayak orang-orang. Maksudnya dia lewat sini. Oh lebih itu baik ada survei mereka lagi sih kayak gitu-gitu mah. Kan udah dilihat sama lu enggak ya? Kalau udah tahu tuh kan lewat Kalau mananya. itu udah tahu kan, lo nerima udah jadi kan, bahwa ini akan lewat segini, Iya. akan nanjaknya berapa, ininya berapa derajat gitu. Iya, biasa yang paling penting titik tertingginya di mana, terus titik terendahnya di mana gitu-gitu. Supaya dia ngalirnya tetap stabil. Iya, itu yang harus dijamin, karena biasa kalau air itu kan kita harus tahu dia ngalirin tuh sebenarnya pompa ini tuh bekerja untuk mengalirkan dia ke ujung atau ke titik tertinggi gitu, biasanya gitu. Jadi bisa jadi dia lebih bekerja untuk ngalirin ke titik yang tertinggi dibandingkan dengan sampai ujungnya. yang sampai ujung. Siapa tuh sampai ujung cuman gravitasi aja gitu. Lepasin aja, Iya. nggak pakai mesin lagi. Jadi mungkin aja dari sekian banyak pipa ada beberapa pompa gitu ditaruh. Enggak, Dot. Iya. satu doang. Satu dari ujung doang sana. Iya biasanya.
Tiba-tiba dipikirin gimana? Tapi kalau di UK dia nggak cuma air juga sih, tapi kayak suka banyak jaringan limbah gitu. Kalau mereka tuh limbah-limbah airnya itu dikumpulin, jadi buat diolah lagi nantinya. Kayak air bekas nyuci gitu, misalnya bekas mandi. Gitu. Ada jaringannya terus nanti kemana? Di pompa. Ada juga storm. Kayak kalau kita di Mekah atau di Madinah tuh katanya ada yang buat nyiram tuh airnya pakai proses yang apa? Semuanya dari air laut. Oh. Terus untuk apa? Buat nyiram apa? Flash. Oh, tuh beda lagi. Beda sama buat mandi tuh. Beda. Ntar bisa suling sampai diminum beda lagi. Jadi supaya nggak terlalu mahal kali ya. Ini buat nyiram doang nih. Jadi sulingnya sampai segini doang gitu. Buat mandi beda lagi di sulingnya. Gitu. Ribet juga nih ya, pipa-pipa ya. Berarti kalau yang jauh-jauh pendorongnya kuat banget dong ya? Iya. Pendorongnya kuat, berarti termasuk di jaringan yang awal pipanya juga harus tahan sedemikian besar daya ya, tekanan. Iya, cuman nggak kalau dibandingin oil and gas nggak terlalu ini sih tekanannya. Kalau si pipa air itu. Oil and gas lebih gede lagi. Karena dia kan kalau oil and gas dia dari reservoir di bawah tanah itu kan bisa ratusan bar. Artinya lebih kental juga ya. Ya karena semakin berat itu ya semakin gede tekanannya harusnya atau gimana? Karena memang tekanan di bawah itu besar gitu. Tekanan si formasinya gitu-gitu. Oil and gasnya besar, jadi ya kalau itu sih nggak pakai pompa ya, itu emang naik sendiri aja, iya. Nah pipanya yang harus bisa nahan tekanannya Iya. Kalau nggak bisa begitu ya. Jadi lu nanti kan ngasih tahu kan, misalnya ada nih, lu ngitung pompa segini, pipa segini, terus nanti pas lu ukur nggak kuat nih pompa segitu. Ya, lu kasih tahu pompanya kurang nih, gitu. Kayak gitu lah. Atau pipanya kurang tebal. Gitu. Biasa kalau di water sih jarang sih kasus pipa kurang tebal gitu-gitu. Biasa dari mereka desainnya udah ada. Udah tahu ya. Ada standarnya. Cuma pompanya nih kuat nggak? Misalnya dia mau ngalirin ke atas nih. Bisa itu. Kalau di perhitungan lu airnya berhenti sampai sini gitu. Iya. Itu nggak sih? Nggak kuat lah pokoknya. Nggak kuat sampai flow laju alir yang diinginkan. Nah itu apa yang harus dilakukan? Ganti pompa paling. Atau pompanya lu menyarankan ke dia kan? Iya, atau alirannya gedein pipa mungkin. Karena kan makin gede pipa dia makin banyak air intinya. Enggak. Dia makin berat, sedikit friksinya. Makin gede pipa kan makin sedikit. Friksi itu apa? Friksi ke gesekan ke dinding pipanya. Iya, kayak kita ngalirin kalau misalkan selang. Untuk bisa ngalirin ke lubang kecil kan dia bakal makin susah kan kalau kita mau pompa gitu. Berarti kalau digedein kan hambatannya. Iya. Air ke dinding ada friksinya juga ya. Iya. Itu harus dihitung lah. Iya. Kira-kira kan airnya masih lewat aja gitu, licin. Udah masih licin. Beda kayak misalnya ban mobil kan harus makin bergerigi biar bisa friksinya makin tebal. Kayak air kan air aja gitu. Itu untuk air doang ya. Maksudnya teknologi setinggi itu lang. Makanya itu yang kita suka bilang ya, kalau semakin kita tahu pekerjaan orang itu, semakin aneh pekerjaannya ya gitu ya. Kita lihat mah begini aja tuh. Kayak yang pipa-pipa sekarang nih, yang ada di bawah jalan Jakarta. Itu yang monitor ada selalu kan? Jakarta nggak tahu sih, dia udah punya sistem monitor atau enggak. Paling yang dia monitor kan, ini air kan ya? Iya, pump kemana-mana. Iya, tapi kan mereka paling ngukurnya yang dikonsumsi orang-orang gitu aja kan. Tapi kalau misalkan secara alirannya kan, nggak tahu saya kalau si Pam Jaya gimana. Apakah mereka punya sistem monitor di mana-mana gitu? Itu masih kurang tahu. Itu nggak tahu ya. Iya. Mampet di sini gitu ketahuan gitu. Kalau listrik kan ketahuan nih, mati di sini tuh gardu mana-mana udah ketahuan. Kalau di UK udah ada sih yang kantor yang di UK udah ada nanganin buat aliran pokoknya jaringan air di sana gitu, di Leeds kalau nggak salah, jaringan airnya. Dan mereka udah sempetin dideteksi kebocoran gitu. Tahu gitu bocor di mana gitu? Iya. Ini air apa? Air minum? Air minum. Tap water.
Jauh. Cap wah. Udah tahu nih ini ada bocor di sini, ada bocor di sini gitu. Berarti ini yang bisa lu kerjain semua nih ya? Yang lewat pipa, air, yang penting gas. satu fase sih kalau sekarang. Satu fase itu maksudnya? ya gimana? Jadi kalau yang di perusahaan sebelumnya kan itu oil and gas. Heeh. Oil and gas tuh biasa kan kalau dari bawah tuh campuran semua fluida yang ada di reservoir Iya. itu naik dari oil, gas. Nah itu kan nyampur tuh. Iya. Nah kalau yang sekarang sih biasanya yang ditangani cuman kalau air ya udah air aja. Jadi cuman satu. Oh, nggak nyampur. Jenis nyampur. liquidnya. cuma Jenis satu. liquidnya gitu. Tapi yang bisa lu kerjakan tuh semua lu bisa lo. Kayak ngitung gas. Sebenarnya bisa-bisa Kalau aja yang sih. lewat oil. Asal ada ininya, propertiesnya karakteristiknya berapa ininya, densitasnya ya? gitu-gitu. Nah kalau yang dibilang tuh ada kebocoran pipa gas tuh yang ngalir tuh emang gas, bukan liquid. Kebocoran pipa gas. Pipa gasnya ini yang kita bilang nih kalau sering kita dengar ada pipa gas nih di sini. Itu yang di dalam pipanya itu benar-benar gas atau Gas harusnya. atau liquid? Emang Ya gas. kalau misalkan dia emang bilangnya pipa transmisi gas sih gas. Itu emang gas yang ini. Iya. Itu tekanannya gede dong itu karena gas ya. Atau lebih Tekanannya lumayan sih. ini mana sama liquid tekanannya? Biasa lebih gede gas. Gas. Lebih gas ya. Karena kan biar gerak ya. Iya. Itu kan nggak ada wujud ya Nggak kan? ada wujudnya kan? Kosong aja tuh kalau kita lihat gitu secara ini. Bisa gitu ya. Dan sebenarnya baunya juga nggak ada kan, kalau gas LPG yang kita itu kan dia udah diberi pembau sebenarnya. Diberi pembau biar kita tahu ya. Iya. Kemarin sempat ada yang bahas juga tuh di Twitter tuh. Merkaptan. Yang Bekasi kan sempat keluar bau kemarin tuh. Iya itu apa sih? Kalau itu kayaknya Satu Sampah kota, kan itu kayak satu botol kota sampah. nyium bau katanya ya. Ternyata ada yang bocor katanya. Tahu juga belum dicari kemarin kan. Heeh. Bocor tapi bukan juga katanya. Tapi nggak tahu apaan, sekali. Tahu, belum tahu kan kemarin. Kata ada suara meledak dulunya kan katanya. di mana meledak. Wah, mulai ada dramatis. Iya, ada suara meledak, ada orang suara. teriak habis itu ada ibu-ibu teriak, suara ibu teriak. Au. Baru deh. Tapi dulu katanya di PGN ada di Bojonegoro di Serang, Cilegon itu ya. Nah itu kan mereka ini produksi gas juga. Nah itu waktu itu pernah si pembaunya itu yang bocor. Yang bikin baunya itu. Enggak, si pembaunya itu yang tumpah apa gitu, kalau nggak salah. Di satu kawasan jadi bau Jadi semua. bau. Iya, jadi orang-orang pada ngeri. Padahal tuh si pembaunya Padahal aja. itu si pembaunya. Iya, jadi Karena katanya itu gitu tuh. konsentrat dia. Jadi gas tuh sebenarnya dikasih bau biar kita sadar kalau ada gas bocor. Makanya kalau gas di bawah, kalau gas kompor, kalau habis bau. Karena emang tinggal baunya doang. Bisa jadi. Bisa jadi ya. Kan gitu kita ya. kalau mau ini udah mau habis bau gas nih, ini Iya, gasnya bau mau gas. habis. Bilang habis sih. Oh. Dia keluar kali itu. Iya, itu mungkin iya. ada di bawah kali ya. Iya, mungkin Iya. lebih berat dia. Iya, lebih berat. Begitu Bisa udah jadi. habis, Sisa baunya. bisa baunya doang ya. Kok? Nah, gue nggak nyangkanya itu emang bau gas kayak gitu. Gue cuma berpikir, Iya. kenapa gas mau habis jadi Jadi tambah? bau. Jadi bau. Ternyata itu pembaunya ya. Iya. Tapi nggak sembarang pembau bisa jadi dicampurin gas kan? Enggak. Makanya kalau emang bisa pembau, kenapa nggak yang enak aja sih baunya? Iya ya, bener ya. Maksud gue, Kan baru biar mau orang ngomong. aware. Berarti ada standarnya bau gas tuh gini. Ada. Bau- Kayaknya Merkaptan deh nama senyawanya kalau yang buat pembau gas itu. Iya, ya kenapa mesti nggak dibikin? baunya Enggak, kenapa orang nggak- ntar jadi seneng. Kayaknya ada enak. sulfur. Iya, tapi kan kalau dikasih tahu nih bau kentang berarti kuntilanak kan kayak gitu. Bau kentang. Iya, emang Suara bau kentang ayam, kuntilanak. suara ayam. Ciap, ciap, Bau ciap, kentang ciap, iya. gitu katanya. Atau bau melati, udah teh. Gitu. Nah, Bau baunya ini. yang enak aja, gas habis itu artinya gitu. Sulfur, apa yang kalau Iya, sulfur. Kalau Iya. Merkaptan kayaknya ada yang kalau di Gunung berapi bau apa? Iya. Sulfur. kan? Iya. Kayak telur busuk. Belerang, baunya kan? belerang. Belerang, ya. Belerang itu sulfur kan? Ya, ini. Iya, kayak telur busuk kan baunya tuh. Ya mungkin Kayak- itu kali yang bisa dicampur ke gas kali. Iya ya. Iya, mungkin ya. Apalagi bau gas yang kita khas selain bau gas? Nggak ada lagi ya bau Nggak ada gas. lagi, udah bau gas ya begitu udah. Bawa kopling. Itu kebakar itu. Minyak. kopling kebakar. Kalau kebanyakan Kopling ditahan kebakar, setengah ya. kan? Iya. Kebanyakan ditahan setengah itu. Iya. Bau kopling ada kopling bener. ada. Kayak sangit kan? Tapi bau kopling bukan dari gas. Ya, Dari itu, karet iya. kan? Apa sih? Karet kebakar, ya. Karet Kebakar. kebakar. Tapi yang bener. menghasilkan gas. Ketip angin lah. Nggak, maksud gue itu bau alami karetnya kan? Oh, iya. Bukan bau yang dibikin-bikin nama Bukan, perusahaan. iya. Itu kalau di puncak tuh banyak bau tuh kayak gitu. Kopling lah. Iya kan bau gituan semua, kopling setengah banyak banget itu. Kopling setengah. Kopling setengah. Kopling setengah.
Udah bau Komplit setengah tapi digas-gas terus Digas-gas kan. terus supaya nggak mundur. Udah takut dulu tuh. Udah tinggi RPM udah. Pas masuk juga mati. Iya. Itu gara-gara kasus yang Bekasi bocor itu tuh, gara-gara lagi-lagi di Twitter tuh Ilmu tuh bilang kan bau nih kan, terus bilang itu sebenarnya banyak gas yang emang dikasih bau biar orang aware kalau ada kebocoran, karena aslinya nggak bau. Yang lebih bahaya adalah gas-gas yang bocor tapi nggak ada baunya katanya. Kita nggak sadar ada yang bocor. Gitu. Oh, gas itu nggak berbau. Tapi ada nggak yang alamiah bau? Nggak ada. Kebanyakan nggak berbau atau gimana sih? Kayaknya H2S kan yang belerang itu kan, itu kayaknya Itu doang yang Itu berbau, gas yang berbau. Nah cuman di konsentrasi berapa dia nggak ada bau, nggak bisa kecium baunya kalau nggak salah ya. Jadi itu malah bahaya. Bahaya. Jadi orang nggak ngeh ada yang bocor gitu ya. Iya. Serem juga ya. Iya yang di Bekasi tuh kemarin katanya satu kota nyium semua. Iya di Twitter gue baca itu. Iya kan? Tapi Serem abis bener itu ya? nggak ada lagi Iya beritanya. hilang aja udah. Karena baunya udah hilang kali. Iya mungkin orang udah baunya lupa hilang. lagi. Di Juanda ada gas bumi kan, panjang banget tuh, punya PNG kan. Iya, iya. Itu ngeri juga tuh kalau Punya apa? bocoran tuh. Punya siapa? PNG. PGN. PNG mah gambar. Satu lagi dari PNG. Gambar itu .png. Iya. Tapi kan satu lagi dari PNG ada. Satu lagi dari Mayora. Iya, kalau di ini PNG. PNG apa sih? Aja perusahaan inian juga pas consumer Head and goods. Shoulder deh. Iya, ya gitu-gitu. PNG. Bukan PNG itu mah. PNG lah. Yang PG itu kan? Iya, PNG ya? Iya. Tapi nggak pernah diomongin satu lagi dari PNG. Enggak, satu lagi dari Mayora. Enggak, dulu kan kalau iklan belakangnya ada itu. Satu lagi dari Mayora, terus dari PNG, dari apa gitu. Dia perusahaan gas. Jadi PNG. Perusahaan National Gas. Gas. Bahasa Inggris ya. Di mana tuh ya? Juanda. BSD enggak ada lagi BSD atau mana yang dipakai sama anak-anak sepeda yang suka off-road. Namanya JPG. Jalur pipa gas. Oh iya. Iya, nah itu atasnya mungkin ya dijadiin ada kayak off-road gitu, disebutnya jalur JPG Iya, jalur BSD pipa tuh. gas, ya. Berarti kan bawahnya ada pipa gasnya beneran. Iya. Jalur pipa gas namanya juga. Jalan pipa gas juga ada kan? Di daerah Depok ada yang mau ke Matoa itu kan? Jalan pipa gas namanya. Iya. Ada kayaknya. Pipa gas. Jalan pipa. Di Depok kan kayaknya Iya. udah banyak jaringan ini disambung-sambung pakai gas rumah kan. Kalau di Depok kalau nggak salah. Iya. Ini ya, apa kompornya ya? Iya, kompor. udah pada pakai itu gas Tanam. Pakai beli gas yang dialirin ke Iya, iya. rumah. Oh, bagus tuh yang begitu katanya kan. Iya. Luar negeri Apartemen kan gitu juga kan? suka ada kayak yang digituin kan. Iya. Tapi kompornya katanya mesti di ini dulu. Nggak bisa kompor Utak-atik. biasa gitu ya? Iya. Karena kan Harus kayaknya dia kalibrasi dulu. tekanan yang ke rumah-rumah kayaknya lebih rendah ya. Kalau ini lebih Nah, tinggi. yang LPG itu kan lebih tinggi karena dia liquid ini kan, liquid petroleum. Petroleum. Jadi kayaknya dibuka dulu yang di kompornya biar lebih gede bukaannya. Kan ada videonya tuh yang biasa, video-video resolusi rendah yang orang-orang marah, gas isinya Iya. kosong. Isinya apa? Cair. Apa nih? Isinya apa sih? Air. Ya? Kayak cairan Kayak gitu. lah. cairan, kan liquid kan. Keluarin, kita dibohongin selama ini sama pemerintah. Tuh bakar. Dia video sampai dikeluarin terus bang gasnya. Air, keluar air. Iya kayak air gitu, terus gak tau ada yang nyalain korek kali atau apa ya. Kebakar. Biasa video-video kualitas rendah gitu tuh yang selalu aneh-aneh. Kita dibohongin selama ini. Dikeluarin. Terus bakar. Orang aneh-aneh banget ya. Liquid petroleum gas. Tapi kita belum bahas nih dari tadi nih. Apa? Delegasi. Oh iya. Dan tadi kan kita bahas di awal. Lu mau ngomong apa tadi bang? Oh enggak, gas itu bisa beku. Hah? Gas rumah itu bisa beku. Karena? Nggak tahu kenapa. Maksudnya? Terjadi tuh. Waktu kemarin atau beberapa minggu yang lalu deh. Kompor gua nggak bisa nyala lang. Wah, Gasnya habis kali. Gasnya habis. Enggak, ini gasnya baru. Gitu doh. Cetak-cetak nggak nyala juga. Gue langsung browsing nyari kompor lang. Nyari kompor baru? Nyari kompor baru nih, kompor tanam nih. Orang buat masak kan harus ini kan. Kayak Ocit datang. Ini beku nih, kata dia gitu. Gini-giniin. Nyala. Ya itu bisa jadi sih. Ininya tabungnya gitu-gituin. Iya. Soalnya di rumah gue juga gitu. Mak gue kan suka nyetok kan. Karena nyetok dia diem. Iya. Jadi beku. Iya. Nah belakangan ini mak gue nggak nyetok, jadi langsung diminta
datang. Jadi karena di jalan kayaknya dia begini-gini, makanya Langsung dia bisa. langsung bisa. Emang ada Cuma digitu-gituin aja Iya. tapi. bukan beku sih itu. Diem gitu karena diem ya. Apa lah disebutnya beku Cuman lah gitu. ngendep kali dia. Iya, jadi nggak ngalir Nggak gitu. ngalir. Iya. Oh. Jadi jangan nyangka kompor rusak dulu. Rusak atau apanya atasnya itu namanya? Regulator. Regulator. Iya. Kemungkinan itu. Jadi makanya dibilang sebenarnya tuh kalau gas tuh emang kita nggak usah nyetok. Oh. Karena kalau gue kan nyetok kan satu, Iya. satu yang ada isi, satu dipakai. Iya. Nah mungkin ini udah terlalu lama kali. Udah nyetok di pangkalannya lama, di rumahnya tambah lama. Tapi kalau nggak nyetok kan ntar kalau misalnya butuh tiba-tiba habis malam gitu, Nah makanya seharusnya pakai meteran sekarang di regulatornya ada. biar tahu isinya. Tekanannya. Ya, ada tekanannya. ininya. Oh. Gitu. Jadi ketahui ini tinggal 2 hari lagi nih. Atau tinggal sehari. Siap-siap baru beli. Gitu lah Ilmu tuh katanya. ilmu. Ya, ya. Nah tapi Frans ini katanya pencetus Delegasi. delegasi. Iya. Emang iya? Katanya self proclaim. Iya. Nggak emang iya bener. Frans. Di komen episode mana ya? Kayak 24 deh. Udah gue cari nggak? Udah. Bisa Coba bisa cari di-search kan? cari Skoy How Hihi 24 gitu. Lu pakai angka kan mana ya kalau nulis kan? Gadis. Iya kan Nis? Ada kan jadi bisa dicari langsung maksudnya. Belum gadis kan? Hah? Belum. Oh ya, belum gadis. Dulu masih itu siapa ya sebelum gadis tuh? Masih Dion doang kita berdua-dua doang. Enggak, ada satu sempet yang magang doang sih. Rian. Yang gondrong. Rehan. Rehan benar. 24 nggak ada, langsung 25. Coba ini 24 nih. Mana? Yang apa tuh? NFT anak presiden. NFT anak presiden. Oh, Coba kontrol F aja, nggak bisa. Nggak bisa kontrol. Bisa kontrol F. Tapi kan harus di scroll. Masih ada yang loading kan? tuh gue kok malah Enggak, nggak coba ada langsung. gitu. Kemarin bisa kayaknya. News. Coba kontrol F. Delegasi. Nah, Nah, mana? Itu F. Gimana kalau Gimana kalau hears biar nggak ribut nyebutnya diganti jadi para delegasi. Nah, tuh ada bang bener. terus di 25 baru disebut. 3 years ago edited. Tapi udah edited tuh editnya baru kemarin kan? Gue editnya nambahin timestamp. Enggak lo editnya baru kemarin Mana kan nih. timestamp mana? Baru 2 hari lalu, baru 2 hari lalu diedit sama dia. Sebelum Zoom lo kan? Oh bukan, itu bukan 2 hari lalu. 3 years ago editnya. Gimana kalau Oke, delegasi pertama. Oh, ada yang nyari tuh. Iya. 13 days ago. Biasa go. Dia nemu habis nonton live nih, habis Zoom. Iya. Di ini di 25 ada apa? Baru di episode 25-nya apa tadi lu bilang? Di 25 baru di Kok Agus Kuncor? Kok Agus Kuncor? Emang kok Agus Kuncor ya? Ya, Pe bingung sendiri tuh. Agus Kuncoro gitu kan. Agus Kuncoro. Kok Agus Kuncor? Happy Mana banget. gua pakai jas Hotman lagi kayaknya. Enggak, kalau Hotman jasnya kegedean bang. Jadi dia warna-warnanya Nggak fit. ya, ininya lah. Warna-warnanya. Warnanya. Jas Hotman. Kenapa pilihannya Agus Kuncoro ya? Tahu. Kenapa pilihannya Agus Kuncoro man? Mirip. Enggak lah. Enggak mirip dong. Kok Agus Kuncoro sih? Ini lo mirip kayak yang di Siapa? yang gambar mana ya? Enggak, lu tau Agus Kuncoro nggak sih man? Mukanya nggak gitu dong. Rambutnya mungkin. Rambutnya karena disering Agus Kuncoro kan juga nggak gondrong gitu. gondrong segini. Dwi Sasono Udah gondrong. gondrong segini. Dulu ya. Iya, pernah gondrong seleher lah. Agus Kuncoro. Tuh kan. Seneng banget Rawan. Tahu. Oh itu tuh. Iya, Tapi nggak mirip kan? rambutnya doang. Agus Kuncoro. Iya tapi. Aduh, Agus Kuncoro. Ya TTA lah. Ya TTA. Ya. Nah, gue lebih gemuk apa lebih kurus? Lebih gemuk. Mana? Itu. Lebih gemuk dari sekarang. Lebih cabi ya. Lebih gemuk tapi nggak jauh. Nggak yang gemuk banget. Kalau yang gemuk banget yang dulunya tuh. Ini lu belum ada Nis? Belum ada. Ada cabi dikit bang. Iya. Pipi. Lebih gemuk. Lebih gemuk tapi bukan yang gemuk banget. Kalau yang dulu baru gemuk tuh. Yang dulu banget tuh. Nis masuk Maret. Dah, kenapa gue mani dia tuh jas ya? Ininya gelap banget ya, karena belakangnya hitam ya. Jadi kayak nuansanya gelap banget gitu. Karena studionya si peredam hitam. Remang-remang. Kesannya. Iya, kesannya jadi gelap banget ya.
Mejanya juga udah di rumah gue nih. Meja udah di rumah lo. Karena waktu itu dibagi-bagiin. Oh, emang dibagi-bagiin? Kan lemari bekas Iman tuh bawa ke lemari. Kok ngaku? Meja udah di rumah dia. Kok bisa? Iya. Gua nggak tahu kalau dibagi-bagiin, kata Ria. Iya, kayaknya disuruh bawa-bawain deh waktu itu. Ya? Kak, Iya. nah itu apa lemari bekas Iman kan mau diganti tuh. Udah daripada nggak ini. Itu Neon Hohi juga di rumah Rahman, Bang. Jadi dia mau bikin studio lagi ya, Bang. Iman yang masangin nih, oh ini. Neonnya. Neonnya dia tahu cara nyalainnya nih Iman nih. Masih ada Iman emang. Iya, ini masih ada Iman ini. Iya. Tuh, tapi gelap banget ya. Iya, kok jadi gelap ya ngeliatnya. Tapi karena ini di sini kali, kok di sini lebih terang lah. Apa? Lumayan di bawah tuh. Coba kalau masukin ini karena ininya aja lah. Layarnya apa? sini. TV ini. Coba masukin ke sini. Yon. Tuh agak lumayan. Iya, cuman Kalau emang tuh karena gelap belakangnya sih. hitam, Bang. Iya. Jadi kayak seakan-akan tuh gelap gitu. Iya, karena mau masukin HOI. Apa? Mau lampu HOI-nya mau dikelatanin, mau dimerahin. Oh. Ini kan merah bener nih. Iya, Begitu terjadi di layar. hilang warna merahnya. Iya, jadi agak Kalau mau orange. dimerahin harus digelapin. Harus gelap ya, ya. Iya. Gila masih perjakan. Wes. Emang iya belum merit. Belum lah ini. Dua. Itu kan 22 akhir gua nikah. Iya. 22 Desember. Awal. Ini kan masih Agus Kuncoro. Lagi Agus Kuncoro. Yang penting pemilihan namanya lucu aja jadinya. Agus Kuncoro. Berarti fix ya bener ya, Franz? Franz. Pencetus. Para delegasi. Self-proclaim. Iya, tapi bener sih kayaknya. Iya. Kayaknya emang lu pertama yang bikin para delegasi. Pendek tuh langsung. Apa? 25 langsung cukur. Iya. Jadi mirip siapa, Man? Agus Kuncoro cukur. Benci pakai itu lagi. Kok gua tetep Hotman. Karena gue bikin 3 kalau nggak salah lah. Gue bikin 3 lah. Gara-gara lo nih, Franz, kita jadi buka video lama nih. Jadi ketahuan deh Bang Abdel pakai jas hijau. Itu di mana ya? Loh, lu juga potong rambut, Bang? Mana? Dari 24 tadi? Enggak, lu mah nggak potong rambut ini lah. Oh, enggak. Cuma dirapihin doang. Iya, lebih rapi dikit. Dirapihin doang. Tuh, warnanya begitu kok. Aduh. Dia ngapain sih? Kenapa bikin gitu Lo sih? bilang lu punya 3 warna apa aja, Bang? Kayaknya biru Merah. deh. Merah, biru, hijau dah. Emang bikinnya barengan? Iya, karena murah lang. Hah? Murah itu bikinnya. Oh, jadi lu sekalian Hitungan warna-warni? jas ya. Iya, hitungan jas. Kalau nggak salah 1,7 kalau nggak salah. Satu style? Heeh. Ah, hitungannya murah. Murah, sih, iya. bikin Udah sendiri ya. mau bahan. Hah? Udah mau bahan. Iya, udah jadi. Oh gitu? Ya, hitungannya murah sih. Iya. Tapi ya bahannya dikasih itu. Enggak, kenapa lu milih warnanya itu berarti? Karena memang cuma itu doang aja lah. Gue di sana di Majestic nih lang bikinnya nih lang. Hotman. Emang warna jadi muncrat banget. Kenapa gue mau ya? Nah, jangan-jangan di episode 26 nih yang biru nih. Atau 23. 26. Atau 23-nya kali. Ya. Coba 26 lihat dulu. Aduh. Enggak. Tapi birunya bukan biru ini. Enggak, ini sih bukan. 23 coba Skoy. Enggak. Bukan. 27 sama 22. Hitam udah Hitam biasa. Udah. Hitam biasa. Kayaknya nggak dipakai lagi situ. Iya, kayaknya nggak dipakai lagi. Udah nggak pakai lagi kayaknya. Sekali doang. 21 nggak ada. Sejuat aja. Berubah-berubah mulu gue. Jadi orang lain mulu. Karena rambut memang sangat berpengaruh lang. Iya. Berubah rambut, berubah ini. Berubah kumis juga jadi ngaruh. Jadi Wingo ya nggak Wingo. Ah, jadi Wingo. Jadi Wingo gue. Gua ketemu nih Pak siapa? Irfan. Ivan. Pak Ivan di Surabaya. Di Jogja. Dia nonton dia. Jogja apa Surabaya ya? Jogja. Oh, nonton Jogja. show? Iya. Oh, gitu. Nonton dia. Ada sekarang masih dia tambah sibuk ya. Dia berapa orang datang kan jeng gitu. Oh, ada Pak Ivan. Pak Ivan. Ivan Klaten. Dia ngomong sama lo, Man? Iya, saya rokok TW di Bang. Oh, itu udah mulai ada on the weekend tuh.
Tuh gue baju apa tuh? Lihat. Yang mana? Yang bawah. Kok lu banyak army? Army apa? Ormas. Grip kali lu masuk grip. Apa sih itu gue? Polisi Meksiko beda lagi Enggak, ada. hitam. Polisi Meksiko hitam. Tapi ada tulisannya Polisi Meksiko. Federales. Anggota Grip kali. Nggak keterima jadi Grab. Ini Army kayaknya nih. Army kok punya ya? Ada kali Bang tuh di ruangan itu ada kali. Hah? Tapi bukan army TNI ini. Bukan ya? Rambutnya gondrong tapi Bang nih. Rambut gue? Belum tipis sampingnya belum dipotong. Udah. Enggak, belum dipotongin. Biasanya kan lu yang tadi sebelumnya kan 232 itu kan rapih kan? Ya. Ini masih agak panjang. Gue kadang-kadang kok gue ngerasa ngeliat gue zaman dulu kayak gue lebih tua dulu dah. Perasaan gue. Apalagi sekarang. Dulu udah tua. Sepatu tuh udah gue kasih temon tuh. Kasih temon. Temonnya waktu itu datang ya. Nah. Hah? Sepatu apa sih? Nike. Nike yang mana sih? Nike Air Max. Max yang Yang ada ininya belakangnya. yang Bukan? belakangnya ya. Ada apa namanya? Iya. Ada pokoknya Bulet-buletnya? Iya, gitu. Mon pakai sepatu ini Mon bagus sama Mon gitu. Terus? Lagi mau syuting gitu, gua kasih aja itu. Syuting apa sih? Ngopi apa? Ngobat. Syuting di sini maksudnya. Iya. Heeh. Syuting berikutnya mana Mon sepatu gue? Udah kagak ada anjir. Lah terus kemana? Kasih anaknya. Maksudnya kan biar dia pakai Bang ya. Lu kasih. Iya. Iya. Ya, gitulah kita ngeliat zaman-zaman dulu aneh ya. Padahal nggak dulu banget loh, 3 tahun lalu loh. 3 tahun yang lalu ya. Nggak dulu banget loh padahal Bang. Iya. Awal-awal kita. Tadi yang sebelum ini coba, gua kayak gede banget ya sebelum ini. Mana? Nuh, yang Taliban renovasi. Ini. Karena pakai kaos kali. Hah? Iya masih. Oh tapi iya sih Bang, pipinya beda. Iya, ya. Episode berapa Ini sih? yang gede di ini. 3. Pas di Tonight Show. Pakai kaos ya? Masih belum pakai rapi kita. Tonight Show apaan gue? Ada nih gendut banget yang sama Temon. Iya, Skoy tahu Oh, aja. merhati badan gue juga lu. Oh. Nah nih. Oh, itu udah kopi. Pakai masker ya? Pakai maskernya gendut, lu tahu dari mana gue gendut? Tuh. Perut. Dah, emang kelihatan. Nih. Tuh. Oh iya sih tapi Bang. Temuan sih nggak lupa. Lu nggak temon kali. Bukan. Karena dia pakai baju biru muda. Gimana podcast pakai masker? Iya. Zaman dulu. Ini aneh sih, zaman syuting aneh nih. Iya. Pakai masker. Pakai face Terus shield. ini gue ini sepatu andalan enak banget tuh sampai hancur gua. Sok Dart ya? Iya. Sampai hancur. Gue beli dari harga 1, berapa sampai ada yang jual 550. Udah nurun dengan Itu sendiri. pakai masker bisa jadi bukan Bang Abdel tuh. Iya, bukan gue. Jangan temon tuh. Kemudian Wibo apa? Firdaus Wibowo. Oiwobo. Wibo. Dia makanya dia pendukung Prabowo, bukan Prabowo. Ferrari. Ferrari. Persatuan Artis. Begitulah zaman dulu. Zaman dulu. Itu bener delegasi dia. Iya, Iya berarti udah fix ya. Fix. Benar ya? Iya, Frans iya, sudah Frans. fix. Aman lah. Foto lu akan dipasang nanti Frans di mana ya kita pasang? Di sini. Ya. Iya, Kita cari lah Fadil Delegasi sebagai 01. pencetus Iya. delegasi di episode 24. Itu catatan sejarah juga tuh Man. Harus dicatat tuh ntar buat tebak-tebakan bukber selanjutnya. Orang dia kemarin ada yang Episode nanyain pertama. Episode pertama tayang kapan? Orang udah buka internetnya masih disalahin sama dia. 14 Agustus ternyata ya. Orang udah buka, salah. Pertanyaan. Iya. Gak di reset jawabannya. Iya dia seininya aja seingatnya. Iya. Tapi emang dia punya keyakinan yang kalau orang nggak kuat-kuat banget data goyang sama keyakinan dia. Sama ngomongan dia ya. Bener. Orang pesulap merah juga hampir goyang keyakinannya. Jangan-jangan kakak gue iya. Ustadz ya. Aduh, Itu yang suara- menurut gue paling epic itu. Memaksakan informasinya kepada adiknya orang. Enggak, kakak lu yang Ustadz gitu kan. Kocak lu bener, Man. Aduh ya Allah.
Agus Kuncoro lah. Hah? Agus Kuncoro lagi. Agus Kuncoro lagi. Iya. Diulang lagi. Mas Frans, terima kasih ya. Ya, Sudah hadir di sini. Terima kasih. Dengan segala penjelasan. Sekarang lagi WFH nih. Emang disuruh cuti ya marah. Enggak, kalau bener baru diomongin tadi omongan Rahman orang ini geter. Pokoknya jam 8 pagi loh, Lang. Pas. Iya, jadi sebenarnya Frans ini mendadak. Iya. Mendadak. Karena ada dubes yang demam. Iya. Dubes demam. Dubes demam. Bisa ya dubes demam. Ya. Tapi lu apa sebenarnya hari ini? Ya biasa aja kerja KB WFH gitu. Emang selalu WFH ya? Enggak juga ya? Sekali 2 kali seminggu sih ke kantor. Tapi hari ini enggak memang. Lagi enggak. Tapi kan WFH tuh kan tetap kerja. Ya memang kerja. Lu kan nggak kerja ini. Cuti dia. Maksudnya ya cuti sekarang. Oh, sekarang ini cuti. Iya, cuti mendadak. Ya. Karena panggilan Tugas delegasi. sowan. Iya. Negara. Panggilan Oh sowan. iya mah kalau dipanggil juga akan cuti karena ini ada tugas delegasi. Tugas Betul. delegasi. Tugas Sebagai delegasi. delegasi pertama. Sebagai delegasi pertama. Ada tanggung jawabnya lah sebagai delegasi. Ada dikit. Oke Frans, terima kasih ya. Thank you ya. Sehat Thank you. selalu. Oke, Mantap-mantap. kalau kita sampai ketemu lagi di HOI, pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI on the weekend. Aduh, lama juga. Lu sebenarnya kalau nonton dia channel ini ya, Ya. lu tuh kocak dapet, ilmu dapet, banyak banget yang lu nonton podcast selain HOI ya, lu perhatiin aja narasumbernya. Kadang-kadang pertanyaan-pertanyaannya, kadang-kadang narasumbernya belum selesai, udah dipotong nanya lagi, jadi masalahnya nggak kelar. Dan lagi, Sing Abdel itu semuanya, padahal kadang-kadang nggak ngerti nih sama apa ya narasumbernya, tapi dia tuh pertanyaannya selalu tepat dan cenderung mewakili gitu. Ini emang pemain sih kalau lu Manis. Lu sayang banget dah. Gua tuh ngikutin semua. Yang ada mau narasumbernya siapa? Dengerin di motor gini, emang tiba-tiba udah sejam. Lu membership dah. Lu bedain nama Sing Abdel cara nanya ke narasumber, lu bedain. Dapat ilmu dapat. Gini contoh Abdul deh, Sing Abdel ibaratnya kan tanda kutip. Apa sih Sing Abdel tahu apa sih Mobile Legends? Tapi pertanyaannya tahu. Seakan-akan Sing Abdel main. Emang itu rank berapa? Kalian emang itu abis Legends emang apa? Nyambung kan? Padahal Sing Abdel nggak ngerti kan konteksnya. Artinya kotak dapat Ilmu dapet. Nggak bisa tektokan. Nah, Sing Abdel ini, Sing Abdel ini. Ya gitu.